untuk tidak mohon ampun. Jadi 5 Lah ini kali. seminggu sekali. Tunggu dulu, Hari 5 Minggu kali minta 1 ampun akal. udah diampuni. Hari Minggu minta ampun udah diampuni oleh Tuhan. Seninnya nenek misal gini tidak bayar hutang. Selasanya nenek ngambil kangkung tempat jualan orang. Selasanya ngambil bawang. Raboknya gibah, menghasut. Yang pokoknya Terus kami 6 hari. tiba-tiba hari Sabtunya mati belum minta ampun. Ya itu. Ya. Ya kalau itu kan nggak tahu kita apa rencana Tuhan. Itu namanya nggak tahu kita apa rencana Tuhan. Kita nggak boleh. Belum sempat minta ampun sudah mati. Kalau kayak ceritamu itu nanti kan, kalau ke ceritamu itu mana tahu kita kapan kita diambil Tuhan. Itu nggak boleh. Lah ini kan banyak orang nek yang mati hari Minggu, Senin, Selasa. Kalau Tuhan itu bukan begitu cerita. Kapan saja pun nggak tahu kapan kau mau diambil. Kalau tahu kita iya makanya kita nggak tahu. Aduh kasihan kali ya. Kasihan kali dia. Mau ke gereja belum berangkat belum minta ampun. Aduh. Jadi tadi itu minta ampun ya, nggak ditebus ya. Kirain udah ditebus duluan, ternyata masih minta ampun juga. Masuk kau? Lah itu minta diampuni dosanya, bukan sudah ditebus dosanya. Udah dibilang sekali seminggu itu minta ampun kepada Tuhan, dihapus dosa kita, ampunilah. Berarti belum ditebus oleh Yesus kan dosanya? Selama 1 minggu ini apa yang kukerjakan yang tidak berkenan denganmu Tuhan, ampuni aku. Begitu. Ini seminggu lagi bilangnya. Ya berarti dosanya belum ditebus sama Yesus kan? Kenapa nggak ditebus? Mungkin udah habis saldonya. Itulah pengampunan dosa kami, mengampuni apa? Minta doa kepada Tuhan. Iya, penyaliban Yesus itu belum menebus dosanya orang Kristen. Menghapus dosa umatnya. Tapi kan kami kan harus wajib juga kami minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kami itu. Nah iya kan, jadi berarti nggak ditebus dosanya oleh Yesus kan? Karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kami. Jadi selamanya dia dihapus dosa kami. Apa yang kau berbuat tiap hari kami ngerjain, Yesus yang mengampuni. Ya nggak mungkin lah. Kita juga minta ampun kepada Tuhan. Itu minta ampun itu udah ditebus apa belum? Ya ditebuslah kalau kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau kita minta ampun baru ditebus dosanya. Yang aku lakukan. Ampuni aku Tuhan. Nah begitu. Jadi ketika nenek minta ampun baru ditebus dosanya gitu. Dengar dulu, makanya ada di kami itu kan. Ini bentar ya, bentar. Berarti Yesus itu Yesus kapan selamatnya ya? Dia udah bangkit, orang berdosa ketika minta ampun kepada Tuhan ditebus oleh Yesus. Yesus dibikin berdosa lagi. Kalian seminggu sekali minta ampun setiap hari, Yesus dibikin berdosa lagi. Nggak kelar-kelar, kasihan kali Yesus. Bukan begitu nebusin terus. Yang kamu katakan itu beda. Waktu disalib dia, maksudnya Yesus itu mengampuni dosa manusia. Sesudah naik dia ke surga, ya tentu kami kan minta ampun kepada Tuhan. Supaya dosa kami diampuni. Iya, begitu. Berarti belum ditebus dosanya kan? Kenapa nggak ditebus? Itulah dia penebusan dosa waktu dia mati di kayu salib. Iya, kayu salib itu belum menebus dosa nenek sekarang. Makanya ada di kami itu kan. Ini saya yakin yang ngomongnya juga ini dia nggak paham nih apa yang dia omongin. Tentang pengampunan kami tadi, pengakuan dosa kami itu kan. Kami meminta pengampunan dosa lah. Waktu di gereja itu berdoa, ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami. Terus nanti dibalas Tuhan itu kan. Walaupun dosamu seperti merah, seperti apa, lupa kok ya, pendeta yang bilang gitu. Akan bersih itu seperti karmiji. Itulah jawab doa kami tadi. Sebesar apa pun dosamu, ya dosamu, Tuhan akan mengampuni dosamu. Gitu. Jadi kita makanya ada kami berdoa, meminta pengakuan saya dosa tanya, sekali seminggu. Nek pelan-pelan. Itu. Nek pelan-pelan. Tapi udahlah ya, mau turun ya, udah ngantuk aku ya besok. Ya, oke lah ya.
Iya, Ya, terima kasih iya. banyak lah ya. Kita nanti panjang nggak bisa, nanti aku live lagi besok kalau begini. Nek, saya temenin ya jalan ke depannya ya. Kasihan Apa lagi nenek-nenek mau jangan kau tinggal tanya sendiri. sama aku? Bukan, saya temenin kan mau Iya, turun. temani. Iya, di sini musim hujan, mau Ah. turun nanti licin, takut jatuh. Saya temenin ya. Iya. Ya, kita temenin sambil ngobrol. Jadi nenek waktu kita anggap aja kita lagi jalan Tuh, kau turun. Nek. janda, Jadi bilang aja lah. Udah berapa lama kau janda, Ibu? Bilang nggak usah lagi. Enggak. Ibu. Udah kusambung nggak tadi tertarik. dari Alkitab ya. udah gak tertarik nanya itu. Nanti soalnya kalau Jadi, baca Bible nanya saya apa? suruh menyantuni Bu, janda-janda. Enggak gini, Bu, udah berapa lama kau janda, Bu? Kasihan kali kau ya. Abang Bu, ganteng udah lama Kristen kali kau itu. Janda. Tapi masih ada Tuhan menemaniku. Begitu. Iya, berarti nenek nggak jomblo lagi ya? Oke. Enggak lah, orang ada Tuhan Ini kok. kita sambil Bang, jalan pulang, hargai orang sambil tua, Bang. turun. Yang tidak menghargai siapa? Si Juma. Loh, Halo. waduh, sini. Selamat malam gadisku. Selamat malam. Juma, kenapa nggak pernah lagi kau nampak Juma? Aku sama si Juma ini pun udah pernah aku live sama Saya dia. yakin gak jadi turun ini. Kan kita sudah jadian, masa aku mau pergi jauh-jauh? Iya, makanya Juma masuk ini ke dicari sini. sama Edis, tapi nggak berani dia sama Edis. Siapa? Si Juma. Udah lah, Zuma ini. Kok bungkus lah itu edismu? Kenapa kalian nggak mau sama si Edis berlawan? Abdul Kenapa? Somad juga dicari sama Edis, Tasing aja dicari sama Edis, Padahal nggak si- nongol-nongol dia. Dengar kalian Saya dulu, padahal si Edis saya itu juga bisa bilang gitu. Saya menurutku mencari baik dia, sementara loh. cari Kenapa kalian paus pada Vatikan. takut sama Kalau Edis Sementara cari lagi live, paus. cari Iya, ngapain penghujat Tuhanku, penghujat nabiku kudatangi, bodoh. Aneh. Aku membiarkan diriku dihina berarti. Memang aneh kalian ini. Jawab lah sejujurnya. Oh, nggak ya bisa kamu harus kok. jawab, kamu harus membela. Saya sudah layangkan tantanganku sama dia. Oke? Kalau dia Kamu memang sendiri, jago, kamu sendiri tapi- ngomong Suma, Ustadz silakan. ulama pun nggak bisa lawan Edis. Naik ke Memang siapa yang bisa lawan orang gila? Ayo. Siapa Ulama bisa lawan pun orang nggak gila? bisa lawan Edis. Nggak bisa. Gimana, Ulama nggak bisa. Bagaimana seorang ulama bisa hadapi orang gila? Gimana ceritanya? Bukan. Coba Hah? dulu kau lawan Gimana sama dia. cerita- Siapa kalian paling jago? Beratnya Paling Suma jago. 69 gram. Kalian aja Bukan. mau dibodohin Siapa sama kalian Tingginya paling jago? 179 km. Iya, nomor sepatuku itu mau tahu berapa? 500k itu nomor sepatu. Asal kau tahu. Kok orang begini, orang gini mau diikutin orang ya? Abang, saya Iya, tantang orang lebih tuamu, parah. bang. Abang, saya tantang orang tuamu diskusi, mau nggak? Orang tuamu panggil di sini, saya tantang diskusi. Panggil. Kenapa? Yang nggak masuk akal aja yang ngomongin orang ini. Tinggi 170 cm, kilometer. Tinggi Kamu 170 kilo, Kamu kaget. Kamu kaget dengan itu. Tinggi Maria 100. menyusui Tuhan, kamu nggak kaget. berat Maria menyusui 69 Tuhan, kamu nggak gram. kaget. Hah? Tuhanmu pakai popo, kamu nggak kaget. Tuhan pencipta langit dan bumi ditombak, dibunuh manusia, kok nggak kaget? Saya mengatakan tinggiku Dengar dulu, 179 km, kamu kaget? Tuhanmu dibunuh, kamu nggak kaget? Makanya Masih disilakan waras kau. Masih waras. Ketelolanmu Masih waras. Aku dulu kau dengarkan. Masih waras dulu, kau, Juma. Dek. Aku dulu kau dengarkan. Tuhan Isa Puting, kau nggak kaget? orang gila. Hah? Gila Yang dia, gila itu stres. sopo? Tunggu dulu Ya Juma. stres sopo? Dengar dulu Stres Juma. sopo, coba? Aku dulu ngomong Juma. Dengar dulu. Cari sama Tuhan Kamu nete kan nggak masih kaget. anak muda. Iya, lucu. Dengar dulu Juma, kau kan masih anak muda. Si Edis juga anak muda. Ya cocok lah kalian sama-sama Juma lagi sange ini, Pak Juma, ini pacar Sedangkan ini. orang tua. Tapi dia kan ada orang tua kelainan dia ada kelainan. Tunggu dulu. Dia ada kelainan. Sedangkan si orang tua Dia nggak berani sama nikah-nikah. si Edis sampai 1 jam dia ngomong-ngomong tentang Yang isi bilang Al-Quran saya sama takut Alkitab. sama Kenapa Edi siapa? nyambung? Yang bilang Kenapa saya kamu takut tidak sama Edi berani siapa? seperti itu? Siapa Kita bilang mau saya nengok. takut siapa? Bukan, Dia bilang kita mau saya nengok takut sama siapa Edi lebih siapa? jago kalian dua. Aku Jago juga apa mau Edi situ, nengok jago siapa apa? lebih jago kalian dua. Bukan Jago aku apa Edi? membela- Apa kelebihannya? Aku Kutanya bukan dulu. membela si Edis, Iya, tapi kutanya aku dulu, mau kelebihan lihat Edis dulu apa? Siapa kalian lebih jago? Bicara sendiri dia. Sama aja di sini.
Enggak, aku enggak. Masalah generasi. Kalau Udah kalau ibu jago. ini sehat, saya terakhir ketemu Edis itu, ya, saya suruh buka kacamata, saya disuruh buka masker. Apa hubungannya coba masker dan kacamata? Apa hubungannya? Hah? Saya disuruh buka maskernya, dia buka kacamatanya. Dia lucu, apa hubungannya? Diskusi aja. Orang mau buka kamera pun, saya di Komalku saya nggak suruh orang buka kamera. Ngapain buka kamera? Aja lihat muka kalian. Ngapain? Kalian mau salto-salto kek, mau lihat Google kek, mau itu urusanmu. Ku pakai komputer hadapi Bang Suma juga belum tentu kalian menang. Untuk apa coba debat kayak gitu? Nah, terus ketika kami berhadapan terakhir kali, apa yang kutanya sama dia coba? Apa yang kutanya sama dia? Hah? Siapa menuliskan kitab Lukas? Legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas. Nggak biasanya dia berkutik. Malah dia gelapkan lampunya. Edis lagi mau dihadapkan dengan saya. Nggak ada yang bisa menghadapi Edis, karena Edis itu bukan orang waras. Dia orang gila. Sedangkan diskusi itu dibangun untuk menciptakan kerangka berpikir bagi yang mendengarkan. Untuk mencerdaskan orang, bukan menipu orang. Bisa. Bukan menipu. Kita itu berdiskusi, berdebat, bukan kalah menang. Diskusi itu memberikan edukasi yang benar kepada yang Aku mendengarkan. deh. Saya, kalau orang Kristen mendengarkan saya menjelaskan, dan orang itu jujur, tidak ego, tidak mengedepankan kemudian egoisme dalam beragama, pasti membenarkan apa yang kusampaikan. Karena saya pada prinsipnya menyampaikan sebuah narasi supaya pesan itu sampai kepada yang mendengarkan, baik Islam maupun Kristen. Tujuannya bukan kalah menang. Kalau ada yang keliru silakan Anda kritisi, luruskan. Kalau ada yang salah silakan Anda upayakan benar. Tapi kalau dia bahas Islam, coba, sudahlah, Islam itu harus bisa baca Quran, harus bisa nahwu sharaf, harus bisa balaghah, i'rab, mantik, tafsir, fikih, asbabul wurud, asbabul nuzul. Edis tak ada satupun disiplin ilmu Quran dikuasai. Jadi mau kayak mana menghadapi orang yang cuma tong kosong? Seperti seorang anak TK yang baca buku kedokteran, habis itu teriak-teriak cari pasien. Siapa yang mau jadi pasiennya? Udah jago itu. Alamak. Tahu. Bagi Kristen Edis itu jago. Bagi saya Iya, itu dia hanya selevel dengan kentutku. Bagi saya dia jago karena dia tahu Iya, itu memang. Al-Quran. Bagi kalian menurut menurut ente, Ya. Edis tahu bahasa Quran, mengerti Quran. Bagi ente, karena ente nggak tahu Quran. Ya, Coba, kalau Edis kemudian membuka kemudian apa tuh kamera, habis itu dipertontonkan kemudian kepada Kristen bahasa Arab atau Quran, habis itu dia mengatakan begini, ente lama qaranan lazinat dia kan nyanyi. Kalian kumpulan orang bahlul ini mengira Edis itu baca Quran. Memang si Edis Kak. Begitulah. Nasama koden naman rimalu fu'ila ma'rufa naitan nalabancul lari sibawa winina tawina
Gara-gara si Juma kami. Oh Juma, gak usah dulu kau berdua-dua. Subolong Temanmu itu Juma. Masa gara-gara kau masuk. Pasti orang bahlul, orang gak Juma. ngerti Quran, mengira Edis itu baca Quran. Tengok dulu kawanmu ini Juma. Nama keldani fair tensiba wafat di seribulan larang Ayo dulu, aku mau dengar dulu. Bina terindo nana Gak usah pala nangis kau Juma berdua. Pasti Gak usah pala orang nangis kau, bahlul, kasihan suaramu itu. orang jongot pikirnya di situ pakai bahasa Kan kau gak Arab. ada istri. Tapi kalau kami orang yang paham Berdua Quran, itu. darahnya kami darah Quran, nadinya kami nadi Quran, napas kami napas Quran, pasti tahu itu Quran atau itu mantra. Tapi kalau kalian yang bahlul dibacain kayak gitu sama Edis, wih Edis paham Quran, ahli Quran ternyata. Bayangkan aja tuh. Itulah kalian. Hah? Jadi ku bilang sama kalian, tak ada Yang satupun dulu aku mau manusia cerita yang sama si mampu Juma. mengalahkan Edis. Kenapa? Edis itu orang gila. Ada nggak orang gila bisa dihadapi, bisa dikalahkan berdebat? Ada nggak? Nggak ada. Lawannya cuma suntikan mati. Nah ini gak mau aku sama si Juma. Aku hanya Maka Juma, gak usah pala nangis kau. Gara-gara itu kau suaramu pun. Kasian kali aku dengar suaramu itu kayak gitu. Jangan mau perempuan sama kau. Iya Juma, gak ada lagi perempuan samamu gara-gara kayak gitu. Makanya kau jangan pukul suaramu. Baik-baik kau. Biar banyak perempuan mau samamu. Jadi kau sambil apapun berdoa kau sambil nangis. Kasian nengok suaramu. Dengan nangis nih. Macam mau nangis dia kasihan suaranya. Makanya baik-baik kau sama anak gadis kau sama perempuan biar disayangi kau. Allahu Akbar. Iya, gara-gara itulah kau kan mengajarkan kau apa isi Alkitab itu menekan. Akhirnya perempuan gak mau samamu. Dipikirnya Jadi itu macam kau apa bahasa Al-Qur'annya jadi dibaca orang Edis. dengar suaramu itu. Kalau orang Meninggal Kristen kau dengar, wih Edis penghafal Dengar Quran. makanya banyak suka sama si Itu Mauli, gitu. dengar dulu makanya banyak Itu dengar dulu itu. Jadi kalau bagi Kristen itu, di situ hebat, wow luar biasa. caranya Iya. itu kalau dia Itu bagi Islam itu di situ pelawak Kristen. dia Kentut, memang aku suka bilang lucu kentut. memang ada lucunya sih di situ kita menonton dia Bagi saya itu kentut. dengar dulu dia nggak pernah tegang dia lucu-lucu dia sambil dia mengajarkan tapi dia lucu gitu makanya senang orang melihat Nah, dia si tahu ya. bukannya membela aku memang aku paling senang nonton dia Oh, karena dia siap. apa suka dia ketawa suka Sioi, sioi, lucu sioi. Sioi, Tanya saya semua mati ya. penonton yang mengikut dia Lo kan nggak rugi tegang sih kali isinya. dia menjawab apa itu tapi dia bisa bikin lucu itu dia Tomato hari senang lewat. orang nonton sedis Tomat Tomat kalau salah. Tomat mangura. makanya kalian jadi anak muda itu makanya kalian jadi anak muda itu jadilah seperti sedis bisa membuat orang terhibur Jadi kita disuruh kayak Edis. bisa dia membuat Kawin-kawin. terhibur orang sebanyak itu lucu-lucu sebenarnya dia lucu cara Tapi kalau mengatakan itu kata-kata ini itu mau dia kawin bisa sama Edis, diputar-putarnya. saya Itu hadiahkan. baru dia Silakan. anak muda Saya itu nyumbang. dia. Saya nyumbang kuaci satu kontainer. Dia pintar dia. Kok kalian enggak? Kalian banyakan apa? Ini ibu ini tekan-tekan kalau dia itu. ekspor ke Cina, Bu. Ke Jepang bawa bikin pizza. Dengar dulu. Kalian mengapakan itu tegang kali kalian. Jadi enggak suka orang kebanyakan gitu. Kayak si Juba ini lah tegang kali. Mana ada perempuan mau sama dia?
Coba kau Urat lehernya panjang kali, urat lehernya nggak titik Coba komanya. coba tanya di bawah, ada nggak yang mau? Kau dengan bagus. Coba tanya di bawah dulu. Pasti banyak sama Ada nggak kau yang mau jadi perempuan. istrinya Bang Suba? Coba tanya di bawah. Ada nggak? Ini istrimu pun tak ada, tapi tiap hari kau pandai kau. Masa kau Coba tanya anak, dia. kau kan Itu ganteng, banyak masa tuh kau yang nggak ada mahal. kawan? Nggak pernah aku tengok perempuan, ku tengok kawanmu di sini. Agak goda-goda kayak perempuan Takut, itu takut, biar takut. jangan tegang kali otakmu. Pasti Takut perempuan sama pasti aku. kau nggak berubah kau dengan Alkitab ini. Mana kata Kalau mantua kau- jam segini masih kalau sange. apa, Kata mantua masih kalau ada. kau kan cuma banyak orang perempuan, jangan tegang kali. Supaya perempuan mau samamu. Lawannya blender ini. Perempuan itu Allah bisa melembutkan orang loh. Jadi nggak setegang kamu ini. Kalau Apa kau habis ada dimakan nih gacor perempuan sekali nih, dekati. gacor dia. Apa Andri? Tambahin dulu kau Orang makan itu apa kepiting, Fadli? dia makan cangkangnya. Fadli, tambahin Ingat ibumu, Allah. jangan gituin orang tua, ingat mamamu. Lucu. Ayo kita diskusi itu Lai itu. Abang kau Lai panggil atau itu? bapakmu di sini aja saya biar diskusi. aku nyanyi dulu sama kalian ya. Hidup ini adalah Iya, iya. kesempatan. Cuma aja. Hidup Hidup ini ini kesempatan katanya Bang. Jangan kau Jangan kau sia-siakan waktu. Jangan kau sia-siakan menyembah makhluk terkutuk. Makanya lebih bagus kalian kan. Jangan Ambil apa kalian sempat kalian sia-siakan nyanyi-nyanyi kalian di menyembah sini. Tengok udah datang halekmu ini Jumat. Udah datang Tuhan yang halekmu si Dewi ini dikutuk sama Jumat. Tuhan Dia yang senior. marah-marah nanti sama ibu dia. Itu kau mau katanya. Kau menggurui suamiku. Ini. Ibu ini kayaknya Kau kesel. ganggu Masuk orang suamiku generasi. tuh. Nak ada Di kapal Bali buluan, tuh kau, buku kata. babi. Lumayan juga aku dapat koin banyak. Maunya sampai 1000 ya. Tomato atau kasih Iya. tomato ya si keluar. Ada lagi Juma ada lagi ngasih aku 10 juta di Apa? rumah ini. Di apa ini di sini? Dengar. Mau kau nggak ngasih aku 10 iya. juta Juma? Boleh. Nah, apa mau kau tanya di Alkitab sama aku biar Yang aku penting, baca. Bu, jangan- Tapi baca aja ya, menerangkan aku nggak pandai. Apa yang kau tahu di Alkitab? ini Pertanyaan yang sering saya kau baca? sederhana aja, Bu. Apa-apa? Kenapa Tentang apa? orang Kristen Ciptaan itu Tuhan, menyembah ciptaan makhluk Tuhan. yang dikutuk oleh Elohim gitu loh? Udah Aku nggak bertanya ngerti masih masalah ditanya. Elohim karena aku kan Kenapa orang orang Batak. Kristen Nggak menyembah? boleh, Juma. Aku orang Batak. Elohim Iya. itu aku nggak ada di Alkitabku. Elohim dibikin. Nanti aku pandai-pandaian. Iya, Sok betul. pandai Memang- kau. Aku nggak pandai. Aku orang Batak. Jujur orang Batak aku. Jadi masalah Elohim Iya. aku nggak Maju ngerti. aja. Soalnya di bahasa Sama, Indonesia ini aku nggak juga ada orang Batak. tulis Elohim. Makanya jangan kau tanya Aku sama juga aku Batak, Elohim, Ibu. aku orang Batak. Kau tanya lah, ini ada jauh bumi toh. Kau bilang ku jawab. Tuli nggak orang ini? Dan Bertanya dia ngomong terus. Bahkan dituli orang. Tuli kayaknya ya. bukan lagi bubar ketiga ini, bubar ketujuh. tapi udahlah ya turunlah aku dulu ya. Tapi Ibu tuli kah? Si Juma ini udah Ibu pernah tuli ya, naik Bu? aku ke Bu, rumah Ibu ini, tuli ya? tapi nggak berkutik juga dia. Karena apa? Karena perempuan lawannya dia nggak berkutik. Gara-gara apa? Kalau dia berkutik sama perempuan, nanti nggak Ibu kuat tuli ya? perempuan. Iya, Perempuan saya sama tuli, aku. Bang. Karena dia nggak berani melawan perempuan. Karena apa ya Juma? Nanti kau Ibu kalau tuli kau ya? sempat melawan Ibu perempuan, tuli. nggak mau nanti perempuan samamu. Bagus kau baik-baik aja sama perempuan. Takut kalau saya hadapi perempuan, takut Paulus bersalin lagi. Mana ngomong Ibu itu tidak- tuli emang. nggak ada titik komanya, gacor. Tuli kah dia, Bang? Anu, Ya, kurang- headsetnya dilepas. Oh. Jadi dia edis versi wanitanya maksudnya. Enggak, kemarin dia sebenarnya naksir sama Edisnya kabur ke luar negeri. Dia habis sepertinya Oh, ada sesuatu sama Edis gitu.
Dia nggak tanggung habis jawab. duitnya. Jadi dia itu dikecewakan sama Edis, pelampiasannya ke Bang Juma. Lucu dia. Lucu dia ibu itu menghibur. Siapa namanya tadi? Mauli. Siapa namanya tadi? Martin. Siapa? Bukan. Mauli, Mauli Marpaung. Indok Cilaka lah sana, Indok Cilaka. Indok Cilaka. Indok Minggu. Masuk lagi generasi. Itu ya Bang Zuma ya. Padahal teman-teman kecil ini nggak tahu kalau Edis kan nggak tahu. Tadi berapa orang didatangin kita di lokasi ada sini ya, siapa Datuk ya? Ada Datuk tadi, ada beberapa teman itu yang pas saya lagi di sana coba live kan. Ternyata Assalamualaikum ada warahmatullahi yang lagi di wabarakatuh. tempat yang sama. Ini Bang Zuma beneran di sini. Saya nonton Langsung itu. dicari. Seru dia. Seru. Ini Salam, gimana, Bunda Bang? Rose. Kasihan minta saya terus ke Padang, tapi gimana ya keluarga? Dia telepon Kak. Saya kasih naik Kak, saya kasih naik, dia di atas. Oh gitu, ya Allah ya Karim. Dia barusan nelpon tadi, dia pingin kali mau mempertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia. Aku bilang, saya lagi acara keluarga ini Bon, nggak enak kalau ini acara keluarga, bukan acara api. Nanti kecuali kalau yang di Jakarta ketemu dengan Dr. Zakir Naik baru kegiatan api gitu. Oh, itu ada Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, senang tadi ketemu dengan guru saya, Panglima saya. Masya Allah, kaget saya. Ternyata Datuk ini masih muda teman-teman. Udah 53. Masih muda, fisiknya bagus. Masya Allah. Aduh, kaget Oh, ya. beliau cari saya sudah di belakangnya, dia nggak lihat tadi. Aduh, Nanti dia panggil saya sama udah keliling-keliling saya, mana lah, saya tempat mana lah Bang Zuma nih, mana. Ini Masya kami di Allah. Sumbar gini Bang Zuma. Tadi saya koordinasi dengan Bang Rose. Kapan Bang Zuma kesini ke Sumbar lagi untuk lebih untuk penguatan api Sumbar, kemudian untuk ketemu dengan MUI Sumbar gitu Bang Zuma. Oh iya sip. Tadi juga sempat nelpon. Ya insya Allah di ini aja. Kalau bisa dirangkaikan dengan acara apa gitu, acara besar supaya bukan cuma satu urusan kita kesini kan. Oke, siap. Koordinasi dulu sama teman-teman yang Sumbar. Siap. Saya koordinasikan. Aduh. Termasuk yang Masya Allah. tadi, Nah, yang tadi Datuk. Siap. Yang pengurus iya, siap, Sulbar siap. sih. Sulbar Siap, kan siap. ya? Sumbar. Sulawesi Barat ya? Sumbar. Sumatera. Sumatera Barat. Sumbar. Jadi kan secara ini kan belum resmi. Jadi kepingin kami diresmikan gitu Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Disegerakan aja Datuk. Siap. Karena Nanti saya kita koordinasi. ini berproses untuk ya, tampil fotonya Datuk. Masya Allah. Luar biasa ya. Insya Allah. Antusias orang-orang sini terhadap api ternyata bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Iya. Luar Nah, biasa. saya kira tadi Bang Zuma turun dari Bandara BIM, itu makanya saya pikir bukan. Bukan. Bukan, Kita dari Masya Allah. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Bunda Zuma, Bunda Rose yang tadi yang bilang sama saya. Kata Bunda Rose, bukan, Bang Zuma bukan turun di Bandara BIM. Kalau turun BIM bisa. Soalnya di Bandara BIM itu saya pengusaha adatnya. Iya. Bukan Datuk, bukan. Oh, Kita dari bukan, ya. Pekanbaru. Oh, jadi balik lagi bagi Pekanbaru. Iya, betul. Oh, oke, siap. Pekanbaru. Izin saya nggak bisa nganter Bang Zuma ngelepas Bang Zuma. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pagi kali saya mau ke Padang pagi kali. Aduh, saya kepingin nganter, kepingin lepas Bang Zuma di Bukit Tinggi. Tapi pagi jam 4 saya mesti ke Padang. Iya, Masya Allah.
Makasih banyak Bang Zuma udah nyampe di Padang. Sama-sama, Datuk, sama-sama. Makasih, Masya Ternyata Allah. Bukit Tinggi nih bener-bener sejuk di sini ya, sejuk, Sejuk. dingin. Dingin. Saya kaget Masya Allah. Bang Andi, Bang Ketua, saya merasa gembira sekali, merasa tersanjung ketemu dengan Panglima kita. Masya Allah. Datuk bagaimana bisa ketemu nonton di TikTok dulu? Saya di WA sama temen. Tuh, itu Bang Zuma lagi di Bukit Tinggi. Saya kirain bercanda. Saya enggak ngeh. Bener di Bukit Tinggi. Iya di Bukit Tinggi itu lagi live itu. Makanya saya langsung telepon Bang Zuma. Izin Bang Zuma di Bukit Tinggi ya? Iya kata beliau ini. Waduh, 5 menit tunggu 5 menit saya sampai di sana. Oh iya Pak, 5 menit saya sampai di sana Bang Zuma. Langsung karena macet kan, kalau pakai mobil kan macet. Makanya saya pakai motor tadi. Ada langsung aja saya ke tempat Bang Zuma. Oh, Bang Fans ini yang telepon saya tadi ya. Pendeta besar ini yang telepon saya tadi. Aduh, alhamdulillah. Makasih banyak udah ketemu saya. Mungkin untuk api di Sumbar mungkin saya yang ketemu. Oke, saya cuma sampai itu aja. Makasih banyak Bang Zuma. Baik, Datuk, makasih Datuk. Iya, makasih. Iya, Bang, disegerakan ya. Oke, siap. Saya koordinasikan dengan Bunda Rusi kemana nanti. Siap. Masya Allah. Bang Ali, Ketum. Makasih banyak Ketum. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Kang Dito, makasih banyak. Bang Pandi, yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fandi sama Gurunda di bawah itu ada Lina Wijaya. Tapi saya nggak tahu asli atau tidak. Tahu dulu ya. Ngapain pelacur agama itu? Ya udah, tentang aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada berondong di sini, Lina. Nggak ada berondong di sini, Lin. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak ada yang doyan, Gurunda. Bang Zuma. Iya, lo. Saya berterima kasih pada Bang Zuma. Alamat saya di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Saya Ya, Masya Allah. sama Nudi mayoritasnya orang Chinese, agama Buddha. Banyak teman-teman saya lihat video Bang Zuma ini mualaf jadinya. Terima kasih. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Sekali lagi saya berterima kasih pada Bang Zuma. Sama-sama Bang. Insya Allah Bang. Kita akan panen jiwa-jiwa yang mau menggunakan akal lah Bangku. Iya Bang. Siapa sih yang mau bertahan menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Iya kan ya? Iya benar. Sudahlah dia makhluk, dikutuk pula tuh sama Tuhannya Yahudi. Menurutmu Jumat seperti itu? Karena kau Masih tidak muncul ini si mengenal gadis. ajaran Kristen. Kamu kan tidak pernah Dari ke mana gereja. jatuhnya? Tidak Dari pernah mana jatuhnya memuliakan manusia Tuhan ini? dalam gereja, makanya kamu nggak ngerti. Bang Ya, Zuma. tapi kan Kalau kami kan kami umat Kristen itu Gini kuat Bang kami Zuma. beragama. Nggak Bentar mau ya. kami Bu, terpengaruh bentar dulu. gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak mau kami terpengaruh, benar? Bu, gantian dulu. lah ya itu kan yang tertulis di kitabnya Ibu. Ya. Ada Bang rupanya Zuma. kau Kristus tengok. yang Ibu Dengar dulu, Kristus yang ada- Ibu sembah ada itu adalah pernah- Kristus yang dikutuk Tunggu oleh dulu. Elohim. Tadi kamu bilang kan, nggak siapa mau sama yang terkutuk. Kamu bilang, kalau memang kayak pikiranmu, nggak ada lagi orang Lah, Kristen. Iya, kalian nggak menggunakan Kalau macam pikiran dengar dulu, ketika kalau percaya memang kepada kayak Kristus yang pikiranmu digantung itu. yang Kalian nggak pakai kau pikiran, kalian pakai bayang-bayangkan. kepercayaan. Itu dulu. Kalau hanya Kalau Gantian dulu menggunakan Namboro, kepercayaan, gantian dulu Namboro. Nggak ada lagi apapun umat itu Kristen. bisa. Kenapa Kan cuma kamu pakai kepercayaan saja, nggak Namboro, pakai gantian nggak pakai dulu. pikiran, gitu loh. Dengar dulu Juma. Coba pakai pikiran. Mau nggak kalian menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan Dengar Yahudi? dulu Mau nggak? Juma. Dengar dulu. Nggak mau Juma. kan? Kami pun di gereja itu bukan manusia. Nggak ada kami urusan. sembah. Mana ada? Datang dulu kamu ke gereja. Siapa Datang dulu bilang? kamu ke gereja HKBP. Datang dulu Siapa kamu bilang seperti apa kami memuliakan Anda Tuhan menyembah di gereja manusia? itu.
Kalau Anda menyembah manusia Dengar berarti dulu. Anda menyembah anak Maria. Datang Masalahnya dulu bukan anak kamu ke Maria yang ibu gereja. sembah di Dengar gereja, dulu bukan Juma, anak Maria. Dengar dulu Juma, kau makan sekedar kamu nengok-nengok dari luar aja. Enggak, Tapi saya kamu baca Bible. belum ada Saya baca pengalaman Bible. masuk gereja. Saya Masuk baca kau Bible. dulu ke Saya gereja nggak perlu. Rumah pagan seperti itu Bagaimana nggak umat perlu. Ngapain Kristen saya itu masuk? beribadah di gereja? Makanya kau Nyanyi jangan asal sambil ngomong. minum khamar, sambil mabuk-mabukan. Nyanyi, Bukan mabuk-mabuk bukan di begitu. sana. Datang dulu kamu ke gereja. Bagaimana Alah, seperti apa udahlah. orang itu beribadah? Saya Apa kecil, yang dipuji orang saya ini? besar Begitu. kecil di tempat Jangan yang ada ini- gereja. Makanya di Alkitab itu kan, Saya tahu. jangan hukum orang. Karena ada di Alkitab. Kau kan sering baca Alkitab kan? Kita tidak boleh menghukumi orang. Biar tahu kamu. Tapi di Alkitab kalau itu sembahan ada di kalian buku itu. dihukum boleh. Tidak boleh menghukumi orang. Saya tidak menghukumi. Saya tidak menghakimi. Itu. Saya Dengar dulu, bicara Juma. sesuai fakta. Menghakimi itu tidak diperbolehkan di agama Kristen. Itu. Nggak Saya boleh tidak menghakimi. Menghakimi nggak boleh. Saya Itu kan mendudukkan perkara kamu sesuai kan dengan termasuk kadarnya. menghakimi orang. Gantian kamu. dulu dalam Saya Bro, tidak gantian dulu menghakimi. Bro. Saya katakan, Aku pun Ini kan- Kristen saya juga ini. katakan Kristen itu adalah penyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Itu yang saya katakan. Apa yang salah? Mas Itu Juma, fakta, itu real. Dengar dulu Cek, cuma aku baca dulu tentang menghakimi ya, menghakimi. Dengarkan. gantian tidak dulu boleh dalam Bro. menghakimi Gantian umat Jolo. Kristen. Gantian Jolo. Bang Juma. Cek Bang Juma. Ya. Jadi dia tahu aja tentang menghakimi. Kemarin Iya. Kedengaran suaranya. perdebatan Edi sama Bang Yusuf PI, tiba-tiba dia subuh itu kan dia diundang entah dia ustadz juga, tapi kayaknya bukan orang Indonesia dia, untuk mengklarifikasi tentang penafsiran dia di kata Rab. Debat habis orang itu Bang. Itu gimana itu Bang? Apa permasalahannya itu? Abang tahu itu? Ya, permasalahannya ada di Edis karena dia nggak Enggak, ngerti maksud- Quran. Gini Bang Dis, dia disalahkan loh, Bang Juma. Kenapa? Dia diserang habis sama. Ya berarti Edis yang salah kalau gitu. Bentar dulu Pak Ngali. Aku nggak saling menyalahkan. Buktinya yang disalahkan apa itu Bang Yusuf PI gitu. Apa rupanya artinya Rob itu apa artinya? Rob itu artinya apa? Bang Juma, yang menyalahkan dia bukan orang yang beragama Kristen gitu. Tapi Muslim yang sepertinya dia dari Arab sana lah. Tapi pasif bahasa Indonesia gitu. Terus apa habis Bang dia masalahnya? diserang. Maksudnya dia dituduh istilahnya membela Islam itu dengan kebohongan gitu. Apanya yang bohong? Ya buktinya yang bilang itu. Suruh orang itu biar kesini ku ini. Yes, ku- itu kalau masalah itu Rukia. Bang Juma itu harus abang luruskan dulu lah, istilahnya abang debat juga lah yang menyalahkan itu kan, karena Yusuf PI pun Iya. semalam jadinya dia gimana? dasar kami itu Quran. Iya Bang. Tidak ada Itu di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadits Nabi Muhammad itu digelari Rob. Gak maksudnya ada. Bang, Tapi yang mendebat dia itu dengar dulu Bang. Saya kan saudara, seibarat Paulus, saudara, Paulus itu bisa ngaku sebagai ahli Taurat, bisa ngaku sebagai orang Yahudi, bisa ngaku sebagai orang Romawi. Tergantung tujuannya apa. Nah, kalau ada orang Islam menyalahkan orang yang melawan Edis, itu sama seperti Paulus. Nyamar-nyamar, itu mah udah biasa kita. Jangankan yang seperti itu, masuk ke dalam pesantren, ada dari kalangan kalian. Ada berpura-pura Islam, dan itu pengakuan sendiri langsung mulutnya dengan kupingku yang dengar. Tanya Bang Handi itu jadi sebagai Bang, saksi itu orang yang menyamar gitu Bang. Menurut apa? Bisa jadi, saya yakin iya. Saya yakin iya. Orang nyamar. Ya, sayang Bapak itu yang nggak ada di bawain ya, sedang nontonnya. Inilah saudara Kristen. Yang penting sudah ke Arab-Arab, dianggaplah Islam. Berarti abang menuduh dia udah menyamar gitu Bang.
Saudara, kami punya kaidah. Siapapun Ustadz Alif di sini kalau dia mengatakan bahwa di Islam itu ada dua Rabb dalam arti kata pencipta langit dan bumi, maka saya katakan beliau ini kufur. Tidak ada kaidah itu di Islam. Tidak ada. Jadi kalau ada orang tidak ada itu orang Arab, nggak ada itu Islam kayak gitu. Ingat, saudara, Abu Jahal juga ahli Arab, orang Arab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua adalah orang Arab. Tapi bukan berarti dia Islam. Mentang-mentang bahasanya sudah bertasdid, bersukun, mantap, fasih dalam bahasa Arab. Islam, no. Islam itulah hebatnya Islam. Biarpun mereka tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti kemudian bahasa Arab, tapi kalau mau bahas tentang Quran, tembus di hati umat Islam itu. Wah, ini pasti bahas Quran. Ini pasti menyelewengkan Al-Quran. Kami tahu itu. Apalagi kan sekarang banyak tuh yang nyamar-nyamar, ya seperti Ahmadiyah. Banyaklah pokoknya, saya nggak bisa sebutkan di sini. Yang jelas mereka bukan dari Muslim. Jadi Mereka, Bang Yusuf udah klarifikasi Bang, udah. Kenapa masalahnya Yusuf PI? Kenapa Ya, beliau? untuk lebih jelasnya Bang, dipertanyakanlah dulu sama Bang. Tidak, Karena dia saya seperti dipermalukan loh Bang. Asli. ya dipermalukan gimana? Ya tanyalah untuk lebih jelasnya Bang. Ya tanya sama Bang Juma ngapain? nanti. Suruh orang itu ke sini. Saya kan tiap hari live, tiap hari. Suruh naik di live. Iya itulah. Karena kan suruh naik ke sesama live-ku. Muslim Bang, kecuali tadi orang Kristen. Loh, kok sesama Ya. Muslim? Apa dasar Anda mengatakan dia Muslim? Tanya sama Bang Yusuf lah, Bang Yusuf tidak mudah dibodohi. Jadi menurut Bang Juma, Bang Yusuf itu orang yang mudah dibohongi gitu. Ini cara anti company begini nih. Bukan, tunggu dulu Bang. Enggak, aku enggak menyerang istilahnya keimanan atau berdebat berdiskusi enggak. Cuma aku kan penasaran, kok bisa gitu. Coba-coba gini aja deh, jangan guru kami terus yang terus menanggapi gini. Kamu itu kan Ya, bawa silakan, masalah silakan. orang. Kamu bawa masalah orang di sini. Terus begitu kita pertanyakan permasalahannya, kamu suruh tanya ke orang tersebut. Jadi maumu apa sekarang? Gini saat ini jurusnya gini aja saat tanggang. Mending Edi sama Elia Miron suruh damai dulu gitu. Perkara Yesus ini datang dari Bapa atau Yesus ini datang dari Roh Kudus. Enggak, Mending berdamai dulu itu berdua. Diserang di sini bertanya gitu. Nah, Saya kok itu. diserang gitu. Lo iya harus diserang supaya lu nyadarin yang Kristen juga gitu loh. Loh, ini Masa Elia Miron gitu Bang, sama Edi saling serang di belakang. Kemana-mana gitu kan. Lo bukan melebar, ini gue ngasih tahu. Sama API kan. Gue sesama Muslim ngelihatnya malu loh. Cowok. Oh, Elia Miron, Edis gitu. Ini kan sama-sama yang iya kayaknya Gurunda. Kayaknya nggak diterima Edis cintanya sama Elia Miron. Cuma kita nggak ngerti juga gitu. Kita nggak ngerti juga. Itu disuruh damai dulu itu mereka berdua gitu loh. Terus sama gini juga Bre, Edis itu jangan ngejelek-jelekin Bom-Bom. Kita tahu Bom-Bom sedikit viewernya. Tapi kan Bom-Bom juga Kristen. Kenapa dijelek-jelekin? 3.100 loh Bang. Maksudku, Betul ini, makanya gue ngasih tahu sama Muslim di Kristen di belakang itu gontok-gontokan. Ya, Bang. Aku mau Soal ini Bre, soal uang rumah apologet ya, itu dinyir-nyirin itu sama warung kitab. Ini si Edis kok bisa-bisanya rumah apologet udah 1 tahun belum jadi-jadi. Seharinya Edis kata akun Hana Maria yang Kristen itu 20 juta per live dia. 20 juta per live kok rumah apologet belum jadi. Dinyir-nyirin di belakang. Ancur-ancuran Kristen loh. Bang. Padahal cuma 6%. kita ini ditonton 3.000 lebih loh Bang. Iya, ini kan yang nonton Muslim. Muslim harus tahu Kristen kayak gimana di belakang. Alasan abang menyerang Edis apa? Bukan Edis, bukan gua yang nyerang, Elia Miron. Loh. Elia Miron sama Edis saling serang mereka. Gini, kita jadi menggusur. Apa? Loh, bukan menggosip loh, ini kenyataan. Tadi lu bilang tadi sesama Muslim di Yusuf PI. Iya. Gua bawain sekarang Elia Miron sama Edis kok dibilang ngegosip. Bang, kita bukan Apa? Edis di sini. Loh, ini gua ngasih tahu kawan-kawan, ngasih tahu loh. Yang sesama API, Bang. Teamwork. Loh, kita 87%. Kalian itu loh, ini yang Kristen yang berbahaya. Kalau Elia Miron sama Edis pecah, Kristen sama Edis. ini 6% mau bagi 2, 3%. Kita 87% loh. Semua Muslim sibuk masing-masing loh. Sama Bang Juma. Nah, ini gua jawabin tanggang. Gimana sih?
Tanggang masa nggak mau ngedamein Elia Miron sama Edis berantem? Masa nggak mau didamein? Aku nggak bahas Edis loh bang. Lah gua bahas Edis di sini loh. Masa mau dibiarin aja Tanggang? Berarti Gimana ini? Aku menggosip gitu. Bukan, ini mau didamain nggak Elia Miron sama Edis? Sini kita cerita ya menggosip lah. Lalu juga ceritain orang yang berantem di Yusuf nggak di sini juga Roh Kudus? Nggak di sini juga orangnya. Ujung-ujung. Kayak mana sih ini gimana Tanggang ini? Oh, bang. Ini sama lah, gue juga baik-baik bre, gue juga baik. Dari mana bang baik? Ini cermin apa yang bang bawa ini? Tanggang, nah ini kan loh. Tuh gini Gurunda gitu. Kristen itu cengeng kalau misalnya udah dikomparasi cengeng dia. Makanya bre gini gue kasih tahu ya, gue kasih tahu. Ini di belakang ya, di belakang. Lihat perhatikan ketika bom dihajar Gurunda, viewernya hancur bre. Kalah di Super Bowl viewernya hancur. Apa yang dibilang sama Edis? Makanya Kristen itu bukan berarti orang Kristen, maka dia itu benar-benar di jalan Kristus kayak gitu kata Edis. Diserang lo coba, bom sama Edis. Bang, ini kok akhirnya apa? Viewernya bom lari ke Edis. Edis sekarang 25K, sebagian viewernya bom. Diskusi bahas. Orang Kristen nggak ada yang mau nonton bom sekarang gara-gara apa? Kata-kata Edis menghancurkan reputasi bom. Udah hancur sama Gurunda, ditambahin lagi sama Edis. Udah tuh ya, Edis sama bom udah. Edis naik. Gitu. Berantem lagi sama Elia Miron soal perkara konsep ketuhanan. Kan lucu kalian. Malu ditonton umat lo bang. Loh gimana malu gitu loh. Gimana malu kita 87%. Malu itu 6%. Malu itu 6% tapi saling berantem. Itu baru malu. Gitu loh. Edis sama keimanan lo bang. Loh Edis sama Elia Miron bukan Edis sama keimanan. Edis sama Elia Miron berantem dia gitu kan. Masa nggak malu Kristen 6% berantem terus kerjaannya. Udah gereja saling rebutan apa perpuluhan ya. Kan banyak tuh di berita-berita pendeta ini dan pendeta ini berebut mimbar kayak gitu kan banyak. Cuma yang masa kejadian lagi di TikTok gitu loh, Edis sama Elia Miron. Mau dibawa kemana Kristennya? Mau dibawa kemana? Loh ini gua menjawab gitu loh. Kita misalnya ada berantem tetap 87% populasi. Kalian kalau berantem 6%. Bukan berantem loh. 6% kok berantem gitu. Berantem siapa? Gimana sih ya Tanggang? Coba dipikir loh Tanggang. Jadi mending kawan-kawan Kristen yang mendengarkan didamaikan dulu antara Elia Miron, Edis, bom gitu dengan orang-orang yang nggak suka Edis gitu kan. Berapa orang Kristen yang viewernya cuma 50-70 bilang Edis sesat gitu kan. Orang Unitarian kok dipercaya sama orang-orang Tritunggal gitu dibilang. Itulah Tanggang. Makanya gue bilang juga apa ya? Gue bilang juga kekristenan itu jangan dulu sama Islam untuk berdialog. Harus dibereskan dulu internalnya gitu. Tunggu dulu bang. Kalian ini mau nyari keselamatan atau mau nyari uang sebenarnya gitu. Bang Juma aja per aja menjawab. Abang nyerang aku. Lah ini gue juga fair aja menjawab. Kok merasa terserang sih? Kenapa kok mental victimnya kelihatan sekali? Dikasih tahu mengenai peperangan dalam sesama Kristennya sendiri gitu. Kirain dikasih musuh Islam bakal bersatu. Ternyata di belakang masih gontok-gontokan Tanggang. Kalau gue jadi Kristen malu gue liatnya serius. Malu gue jadi Kristen liatnya. Coba tanya di bawah kawan-kawan 3.300. Coba malu nggak kalau misalnya lihat orang Kristen saling berantem di belakang? Malu nggak? Dijawab aja dulu di bawah. Malu katanya Tanggang. Tanggang. Itu 3.300 ini. Ngetik itu. Dibaca dulu Tanggang. Itu dibaca malu katanya. Pada malu tuh 3.300. Lihat Kristen saling berantem. Tanggang itu di bawah lihat. Itu tuh. Malu dong. Malu katanya. 3.300. Tadi kan bawa-bawa 3.300. Itu mereka ngetik. Gantiin kita berbicara bang. Iya gimana? Tadi aku kan bertanya. Aku nggak ada mengajak abang berdiskusi ataupun berdebat gitu bang. Cuma bertanya. Enggak debat gua ngasih tahu ada berantem di Kristen. Ngasih tahu. Wah terdiam dia. Lu kan ya wajar lah aku terdiam bang. Abang nggak nyambung. Loh, gimana? Tadi katanya di survei ada muslim sesama muslim berantem. Ini gua kasih tahu di Kristen. Di Kristen ada yang berantem parah malah. Nggak ku bilang tadi bang. Apa ada ku bilang muslim sesama muslim berantem? Tadi begitu gak Gurunda ini anak ngomongnya Gurunda? Bang, abang udah. Woi, ini kok. Ku bilang Yusuf sama siapa Gurunda muslimnya katanya Gurunda? Bukan Enggak abu-abu dia. Oh abu-abu sama yang abu-abu. Lah ini jelas-jelas Kristen sama Kristen berantem dia nggak mau ngurusin Gurunda. Berdebat. Gimana ini Gurunda? Abang akademis tapi istilah berantem pun nggak tahu. Kayak benar yang Kak Dinda Jito bilang.
Adu domba, politik adu domba. Bukan adu domba, Bang. Berantem nanti polisi malu. Itulah Tanggang. Coba dikasih tahu dulu Edi sama Elia Miron. Tahu. Supaya damai lah, damai, kasih saling kasih lah. Definisi berantem pun Abang nggak tahu. Ya berantem itu lihat tuh ketika Edis ngatain bom. Itu kan berantem itu. Mana ada aku bilang berantem, Bang? Jadi gimana Tanggang? Aku bilang dia ditegur. Lah itu dia gitu. Kalau Edis ngatain bom itu apa namanya? Mana ya, Bang? Abang ini tamatan dari universitas mana ya, Bang? Lah gimana Tanggang kok jadi emosi gitu? Ini kan gue jelas-jelas Enggak. sesama Kristen, apologet Kristen loh. Dalam nama Yesus berantem mereka dalam nama Yesus. Aku itu kemana arahnya, Bang? Loh ini gue ngasih tahu loh Tanggang gitu loh. Sebelum lu ngurusin ke Islam, Kristennya diberesin dulu Tanggang. Nah, Kristennya diberesin dulu gitu loh. Aku kan menceritakan kisah semalam, Bang. Wah kok baik-baik saja kok saling sindir di belakang ini love Israel. Ada diundang bertabayun. Nah kenapa Edis TV sama Elia Miron gak ada saling ngobrol kayak gitu? Kok nggak ada? Baru ini denger, Kadang mampir baru ini denger ada Kristen Tabayun. ada berantem. pokoknya semua halal kalau Kristen halal semua. Iya. Bang, itu kan bahasa. Halal. Halal. Itu kan pokoknya. bahasa, Bang. Nah, Ya makanya coba didamain dulu gitu loh. Masa bahasanya itu yang diprotes. kita Tujuan punya bahasa itu konsep suci itu kemana kan arahnya? bahasa. Hmm. Silat apa sih? Oh, udah belok topiknya ya. Silakan. Semua halal kalau di Kristen itu semua halal. Ya, Abang pun semua bisa juga jadi halal, lalat bisa halal. Nggak ada di Islam itu semua halal. Loh, kalau Ya, masuk ke agamamu, gelasmu, Kencing onta halal. Mana dari- Bagusan kencing onta daripada kencing Yesus, Bre. gini, Bang. Kencing onta orang sembuh, kencing Yesus Kalau nggak nggak guna. Babi bisa halal kalau nggak ada makanan lain lagi. Ya lu juga makan penis orang juga kan halal-halal aja, Bre. Aku Yang penting berdiskusi. jangan ngomong yang kotor kan gitu. Naik ke sini bukan untuk berdiskusi. Makanya jangan emosi, jangan Nggak ada cengeng. emosi, Bang. Ayang Wah, menit cengeng gereja nggak dibikin nangis. Oh, kami dipersekusi. Nggak boleh bikin gereja di kampungnya Muslim, gitu dia. Aku bertanya. Apa? Bertanya. Nggak ada aku Ya, tapi kan ngajak kamu berdiskusi. sedang ngurusin urusan rumah tangganya Bukan orang mengurusi itu. loh, Bang. Itu Gini, orang Abang kan apologet. Tim. Oh iya makanya. Gue juga ngurusin Elia Miron sama Edis di sini soalnya Gurunda. Maksudnya Gitu gini, loh. kalau dalam tim gitu, Bang, teamwork lah. Nah itu loh Kak, kalau memang dalam tim surga, tim Kristus gitu Tanggang sama Love Israel ya. Kenapa berantem Elia Miron sama Edis? Ada timnya yang Tanggang. menghadapi masalah seperti itu Tanggang, gitu, Bang. Kan? apa urusannya sama kau Tanggang? Apa yang rugi dari kau Tanggang? Loh, bukan aku merasa rugi gitu, Bang. Lambe turah kau namanya, antek company kau. Kok kepanasan gitu, Bang. Aku menceritakan apa Iya kita dibaptis api soalnya. Kami dibaptis dengan api. Oh, udah gitu. menghujat larinya. Panas jadi. Abang udah kena pasal 108 loh, Bang. Waduh, main pasal dia. Ayolah ketemulah di kantor polisi lah. Bukan, ibaratnya. Itu Oh gitu. Gua kira langsung mau ketemu di sana. Iya, ditunggu aja. Gua ini menunggu sebenarnya. Gitu Tanggang. Gua tuh menunggu sebenarnya gitu loh. Kapan ini Kores ini dilapor ya? Gitu ya. Kapan gue dilaporin? Pengen ketemu gua. Gua tuh pengen ketemu tatap mata sama kalian semua, Bre. Semalam, Bang. jangan ngomong gitu Dinda, nanti ketemu Lina Wijaya. Oh iya. Wanita tak berleher. Kores ini ternyata Apa? di Dia Komal, pelaku, di dia yang Komalnya pelaku. sendiri Dia bisa jadi saksi. berbicara begitu luar biasanya gitu. Ketika Memang iya? dihadapkan dengan lawan yang setara, dia nggak ada apa-apanya. Edis yang kemarin itu maksudnya? Jadi Si Edis ngomong Islam berbahaya. Gue bilang Kristen cengeng, nggak bisa jawab dia. Si Edis ngomong apa namanya hadis Islam ngedempet-dempet kafir ke pinggir. Gua bawain itu hadis buat ngekonter 2 Yohanes 1:10. Terdiam dia. yang Gitu kan? orang banyak. Sekarang viral itu. Kristen agama cengeng sekarang viral. Gara-gara kemarin gua ngomong. Bang, nggak ada Apa? ilmu abang selain menghujat. Loh kok menghujat? Kalian kan sering nangis, Bre.
Siapa yang sering nangis nggak bisa bikin rumah ibadah? Kristen. Enggak gini. Siapa yang sering nangis katanya kena bom rumah ibadahnya? Kristen. Sendiri. Lo bukan nguji nih, gue ngasih tahu fakta, bre. Fakta. Kalian tuh gampang nangis. Abang udah diadu sama Kami dipersekusi. memang nggak ada. Kami kalau beli bensin, kami ditanya agama gitu dia. Abang salah tempat, Bang. Nggak pantas jadi debaters, apalagi mewakili Loh, saudara-saudara. gue bukan debater, gue penjagal, gue penjagal penghujat Islam. Kalau Gue nggak mana ada mau gue debat tanggang. Gini. Coba lihat argumen gue, mana ada debatnya itu? Ngajar gue. Iya, aku menyayangkan. Misalnya ada yang bilang Islam sembah batu, wah kalian menyembah kelamin Tuhan dari sorga, gitu gue. Masa itu debat? Masa itu debat? Bukan lah. Misalnya ada dibilang wah Islam di sorga menikahi 72 bidadari, kalian mengawini Tuhan kalian sendiri, giliran. Nah, kan gua gitu gua. Bang. Abang datang ke rumah itu menaikkan viewersnya Edis. Iya, terus apa ini lucu kalau gua lawan Edis apa coba kata viewernya Edis? Turunkan Kores penghujat. Abang datang ke tersakiti batinnya tersakiti. Gini, apa narasi Nangis. Yusuf gara-gara Menangis. terpatahkan? Bukan Edis yang terbata-bata. Enggak, Abang. Edis yang terbata-bata gitu. Abang seharusnya. Edis bilang hadis ini apakah sudah diterapkan? Sudah, gue bilang lihat aja orang-orang Kristen di Jakarta, mereka di pinggiran tinggalnya. Padahal pada awal Terdiam Edis. Lihat itu jawabannya, lihat tuh. Sakit hati mereka. Selamat malam. Kan gue jawab, Bos, udah diterapkan pagi. belum orang-orang kafir di pinggir? Udah itu lihat di pinggir-pinggir mereka tinggal. Bang, Gitu kan. gara-gara- Nggak cuma di pinggir, orang-orang Kristen nongol di kitabisa.com. Lihat Ya, anak bagus saya nih sakit, diskusi kepalanya yang besar, lebih gitu-gitu dia. berkelas daripada bahas Dalam nama Yesus. Kayak Edis gitu-gitu dan tandang. lain-lain. Oke. Hilang. Sakit, batin sakit. Nah, kondusif ya. Jangan mulai. Lanjut. Untuk Bang Kores, tepuk tangan. Bang Kores, ini ada Merianti yang Gurunda masih ingat? Balik lagi ke Gurunda aja ya. Itu mau adu framing sama aku ke sini, saling makan kita. Siap. Ada Merianti, selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Apa Bang kabar, Andi. Bu? Sehat, puji Tuhan sehat. Oh, masih Kristen ya. Silakan. Oh ya. Tema Yesus kami nggak mati. Menarik temanya ini, Bang. Iya dong. Silakan. Bang Zuma masih monitor? Masih. Saya kira Tindro Miki, Bang. Belum. Ya oke, Bang. Apa dasarnya ini mengangkat tema Yesus kami nggak mati? Ya. Karena Yesus kita beda. Yesusnya Kristen dan Yesusnya Islam itu beda. Kalau Yesusnya Maksudnya? Islam itu, Yesus itu kan ada dua. Ada yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, ada juga yang diangkat langsung ke langit sesuai dengan apa yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 30 31 sampai kepada data 33 gitu. Itu adalah Yesus yang langsung terangkat ke langit dibawa oleh tangan kanan Tuhannya Yahudi, yaitu malaikat, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91 nomor 11, 12, 13 sampai 16 itu. Bang Suma, bukankah kemarin dalam diskusi kita beberapa hari yang lalu Iya. kita sepakat bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus dalam Injil? Iya, Bang memang Suma bukan. tidak menyamakan antara Isa Al-Masih yang ada di Iya, Al-Quran dengan memang bukan. Yesus Yang yang ada di Bible. menyamakan itu kan Kristen. Kami enggak. Cuman ketika kami membaca pola di dalam Al-Quran dan kami melihat kemudian di dalam Bible, ternyata pola itu ada kesesuaian. Bahwasanya ketika Kristen mendengarkan atau membaca atau menelaah atau bahkan sampai level mengimani surat-surat yang dituliskan oleh pewarta yang bukan firman Tuhan tapi berita-berita yang disusun, di situ ternyata ada narasi yang berkesesuaian dengan wahyu ilahi dari langit yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menceritakan sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, spesialis,
mengajak kepada hukum Torah, kembali kepada hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang diutus tanpa ayah, itu langsung terangkat ke langit, tanpa kemudian mengalami diludahi, ditampar, ditonjok, dan dikutuk oleh Tuhan. Dalilnya dalam Al-Quran itu bisa ditunjukkan, Bang? Bisa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, ayat 159. Bisa. Nah, sedangkan di dalam Bible itu ada dua cerita. Ada Yesus yang tidak mengalami kemudian penyaliban, jasadnya tidak mengalami binasa, kemudian dia tidak ditinggal dikubur. Ada yang kemudian terlanjur disalib dan dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Orang Yahudi harus tahu, Yesus yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Baca nomor 40-nya. Bagi angkatan jahat. Maka Petrus menasihati mereka yang masih sempat untuk dinasihati. Apa kata Petrus ketika ditanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai saudara, wahai Rasul Tuhan, wahai saudara-saudaraku? Apa kata Petrus? Tinggalkanlah kalian, bersihkanlah, bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Kan begitu kata Yesus. Menurut Bang Suma, tema ini gimana? diangkat. Halo? Ya. Ya, menurut Bang Suma, tema ini diangkat Yesus kami nggak mati itu sesuai dengan versi Bible atau teologi Muslim. Itu Bible itu. Bible itu tidak, Yesus itu tidak mengalami kematian. Kalau di kitab Injil sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan pasti saya pastikan ya Bang Suma itu nggak ada, karena di situ jelas ada Yesus mati, Yesus bangkit. Kalau terangkatnya di mana Bang Suma kalau di kitab Injil itu sendiri? Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Kita lihat di dalam kitab Matius 4. Apa kata iblis di sana? Jika engkau adalah anak Tuhan, dalam hal ini adalah hamba Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Dan klarifikasi Yesus bahwa memang ada tertulis tentang dia itu jelas di dalam Lukas 24 nomor 44. Selama aku bersama dengan kamu, apa yang kukatakan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Tuh. Juga di dalam Matius 26, Matius 26. Matius 4 itu bukannya Jangan dulu bernapas. Matius 26 nomor berapa itu teman-teman? Kok jadi saya linglung ini? Nomor 14. Benar-benar saya tidak keliru. Di sana Yesus mengatakan memang 26. harus Pelan-pelan Bang Suma. Iya. 26. Karena jangan di situ, saya ragu itu. Saya ragu kalau itu. Coba lihat di dalam Lukas 24 nomor 44. Jelas sekali berbicara tentang Yang harus tertulis tentang dia itu ya Gurunda. Iya betul. 26 nomor Anak berapa manusia itu, harus Dinda? pergi. Ya, Iya, sesuai dengan anak apa manusia. yang tertulis tentang dia. Nomor 14 ya. Kalau 24 nomor 44 saya pastikan betul. Matius 24. Jangan di situ, saya ragu. Ambil di dalam Lukas 24:44. Itu kan perkataan Tuhan Yesus. Ya, Matius 26-24. Anak manusia Oh iya, sorry, memang akan betul, pergi. betul. 26-24 betul. Iya, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Anak manusia Yesus, anak manusia Yudas, anak manusia. Dua-duanya harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dengan mereka tentang mereka berdua ini. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini apa yang disampaikan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ya, itu yang disampaikan. Harus tergenapi. Bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini harus berkesesuaian dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, bukan di Galatia dan seterusnya. Kitab Mazmur bicara Mazmur 91. apa gitu memang buatan tentang Yesus, bukan tentang Bu Mary, suaranya kecil Bu Mary. Dibesarin sedikit suara. Yesus sendiri yang mengatakan itu, dan ketika dicobai oleh iblis juga Yesus mengatakan bahwa jangan kau mencobai. Artinya perintah Yesusnya itu mengiyakan kalau dia itu memang jelas
ada tertulis sesuai dengan apa yang ini. Matius 1 bukan Matius 4, sorry. Yang mana Bang Suma? Matius 4 ya? Ya, sebab ada tertulis Tuhan akan memerintahkan malaikatnya itu ya. Iya, betul Dinda, betul. Matius 4, Lukas 4. Matius 4 ayat Matius ada 4 tertulis ayat. manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap Bukan. firman yang keluar dari mulut Allah. Lukas Bukan. 46, Lukas 46. Lukas 46. Lukas 4 Iya. nomor 6. Matius 4 Lalu nomor 6 juga. ya, Satu-satu, Matius 4. Matius 4. Iya, Matius ini kan berbicara tentang pencobaan. Iya, Yesus dicobai sama iblis kan? Nah, terus dari benang merahnya dengan tema Yesus kami nggak mati tapi terangkat ke sorga, dari mana ini? Karena karena dengarkan saya, dengarkan baik-baik. Jadi gini, iblis datang berkali-kali ingin membunuh Yesus. Mencobai, ya oke. Ingin membunuh, bukan hanya mencoba, ingin membunuh. Mencoba Bang Zuma, mencoba itu. Pencobaan itu pembunuhan, bukan pencobaan ecek-ecek itu. Beda itu Bang Zuma. Alah, bagaimana ceritanya orang ini? Dia disuruh loncat dari bukit yang tinggi ke jurang. Bagaimana ceritanya? Itu mencoba, bukan membunuh. La ilaha illallah. Dia dibawa ke bumbungan. Pencobaan membunuh itu. Disuruh naik ke bumbungan bait suci. Apa kata iblis? Jika engkau benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau memang betul anak Tuhan. Maksudnya anak di sini adalah hamba. Orang yang intim kepada Tuhan. Jatuhkan. Ada tertulis. Malaikat akan diutus oleh dia untuk menyelamatkan engkau. Agar dia menatang engkau di tangannya. Agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau memang betul anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang. Apakah betul Yesus anak Tuhan? Anak Tuhan. Nah, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Berarti Mazmur 91 ini ketika dikutip oleh iblis itu harus tergenapi. Apa katanya di sana? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini tidak ada persoalan terangkat ke surga Bang Suma. Lah, gimana ceritanya? Anda coba lihat. Mereka akan matang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baca data sebelumnya. Iya, itu pujian Data sebelumnya, coba. Itu pujian Mazmur. Mazmur kan ditulis Apa kata Tuhan terhadap Yesus? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis bahwa pemakan suap itu fasik? Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang fasik. Artinya di sini dikatakan bahwa Yesus hanya menonton orang fasik. Untuk konteksnya Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian persiarahan Daud sendiri sebagai seorang raja Israel yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur dalam konteksnya Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian, persiarahan, harus tergenapi. Intinya itu untuk Yesus. Daud tentang kebaikan tentang Tuhan Yesus. dalam hidupnya seperti itu. Itu tentang Yesus. Yesus sendiri yang menyebutkan. Lukas 24 nomor 44. Memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Masa Anda percaya ucapan Yesus? Tidak ada. Yesus mengatakan memang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius. Nggak ada. Yang Yesus sebutkan adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab nabi-nabi.
Itu kata Yesus tuh. Jadi harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu hanya menonton Yudas yang dikutuk oleh Tuhan tersebut, yang Anda kemudian sembah setelah Yudas menerima kuasa dari iblis lalu keluar dari kubur. Coba Anda lihat, ketika Yesus dibawa di Lukas 4, Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, kau sembah aku. Kenapa emang? Aku berikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi, baik di surga maupun di bumi. Kata Yesus tuh, kata iblis tuh kepada Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, berhasil enggak iblis memberikan kuasa surga dan di langit kepada Yesus? Enggak kan? Yesus menolak kan? Lalu apa yang tertulis di Lukas 4 nomor 6 itu? Nomor 13-nya coba Anda baca. Setelah mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, ada baca nomor 13-nya. Baca aja ini kitabmu loh. Seorang Bang Suma sudah melata-lata memberikan informasi itu, masih minta ditunjukkan, mau disuapin kayak bayi. Itu sudah saya sebutkan. Lukas 4 nomor 13, tinggal Anda baca. Setelah itu iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang benar. Mundur dia iblis. Kapan waktu yang tepatnya? Ketika kemudian Yesusnya sudah terangkat ke langit, ada yang masuk ke dalam kubur. Itulah yang iblis rasuki, lalu keluar dari kubur dan mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus yang asli tadi terima nggak kuasa itu? Pertanyaan saya, yang asli tadi ketika dicobai, Yesus mencoba. Iya, sekarang pertanyaan saya, terima nggak Yesus kuasa langit dan bumi itu? Enggak kan? Lalu siapa? Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Baik di surga maupun di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa yang di surga. Oh, nggak mungkin. Tidak ada Bapa menjanjikan kuasa. Kalau Bapa hanya memberikan mukjizat-mukjizat kepada Yesus, bukan kuasa di surga dan di bumi. Coba Anda baca Matius 20 tuh. Apa kata Yesus? Tentang siapa yang di kiriku, siapa di kananku. Aku tidak berkuasa di surga. Itu hanya diberikan kepada siapa yang Bapakku kehendaki untuk diberikan. Jadi iblis datang kepada Yesus yang asli untuk memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Tetapi iblis asli menolak. Makanya apa yang terjadi? Iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Iblis kemudian membuat huru hara. Apa huru haranya? Mempengaruhi kemudian orang-orang untuk membunuh Yesus asli. Kemudian mempengaruhi imam-imam kepala mahkamah agama membuat keterangan-keterangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. Tidak cukup sampai di situ, iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati gurunya dan seterusnya, bla 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 bla. Endingnya mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan hambanya yang suci ini mati konyol? Enggak, dia diselamatkan. Lalu yang menggantikannya datang untuk memenuhi hukum Taurat, lengkapi. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Baik. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu kata Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak? Gimana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum perkataan Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak itu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengambil kitab Taurat dan tidak mempraktikkan? Terkutuk nggak? Itu kan hukum Taurat kan perjanjian lama, Bang Juma. Coba perjanjian baru. Itu menurut itu menurut saudara. Sedangkan menurut Elohim, Tuhannya Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Kalian yang mengatakan itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kalian ingin menjual, ingin mempromosikan konsep-konsep pagan Romawi Yunani untuk kalian jadikan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil hanya untuk sebagai simbol, untuk sebagai pelengkap saja, untuk topeng. Untuk apa? Menjual kitab kalian yang isinya paganisme. Dari mana Bang Juma dapat datanya itu?
Data yang mana Anda minta? Saya suapin. Yang mana yang Anda inginkan? Bilang kitab Kristen, kitab apa tadi? Paganisme. Paganisme ya jelas dong. Coba sekarang begini. Filipus ada Injilnya. Thomas ada, Maria ada. Filipus bukan Injil. Andreas Filipus ada. bukan Injil, Bang Juma. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Karena menolak Injil itu. Itu kata Kristen. Paulus sendiri mengatakan apa? Banyak Injil yang berselebaran kemudian. Tetapi dia tidak mau. Begitu heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Kenapa Paulus mengatakan Injil-Injil yang lain? Karena banyak Injil nantinya yang tidak lolos kanon. Disebutlah Injil Apokripa, Injil yang ditolak, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak dipakai. Seperti Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Andreas. Karena ditolak oleh otoritas bapak-bapak gereja awal mula, maka Anda mengatakan itu bukan Injil. Sekarang kedudukannya Filipus dengan Lukas, coba Anda nilai. Filipus dengan Paulus, coba Anda nilai. Filipus dengan pengarang Yohanes, dengan pengarang Matius, dengan pengarang Markus. Dekat mana? Pernah nggak mereka orang-orang ini dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Pernah nggak? Nggak pernah. Sedangkan Filipus dipanggil. Anda baca di Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Lalu Filipus dan Yesus pergi ke Galilea. Apa yang diajarkan di sana? Injil kerajaan Allah. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 7, siapa yang diajarkan kemudian? 7 apa 8 itu? Siapa yang diajarkan kemudian oleh Injil oleh Filipus? Injil Yesus. Jadi Injil Filipus itu adalah Injilnya Yesus. Itu yang betul. Tapi kenapa yang dipakai justru surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang konon ceritanya mereka bukan murid Yesus? Coba baca 1 Petrus 3:18. Petrus lagi yang ku bawa. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita baca. Petrus berapa? Petrus berapa? 3 ayat 18. Petrus 3. 1 Petrus 3. Ya. Silakan. Ya, baca. Baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu ya? Loh, kitabnya beda ya? Tidak tahu, karena kitabmu beda-beda memang. Ada-ada aja. Ya, makanya dibaca Pak Johnson, dibaca. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Tuhan, pada dewa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkit menurut roh. Sekarang permasalahannya, tidak ada kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Mau kau cari sampai matamu robek, nggak ada Yesus di situ. Mana ada Yesus di sana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Coba kau buka kameramu. Ada nggak nama Yesus di situ? Kalau ada nama Yesus di situ, besok saya kawin lagi. Coba tunjukkan. Iya, enggak belum tentu, Cahayu. Hei, belum tentu Kristus itu Yesus. Karena Paulus, karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Sedangkan 1 Petrus 3. Itu yang kamu pegang memang. Itulah kebodohanmu. Loh kok jadi bilang saya bodoh? Sekarang Anda percaya nggak? Sekarang Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Paham nggak? Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Ya ada, tapi bukan Yesus yang ada. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya 1 Petrus 3 nomor 18 itu betul adalah anak Maria. Murid Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau 1 Petrus 3 nomor 18 itu adalah Petrus yang asli? Apa? Kristus yang asli. Dari mana Anda tahu? Hah? Itu kan murid Yesus. Kamu gimana? Murid Yesus di mana? Kapan Petrus murid Yesus menulis surat? Kapan? Jangan kayak gitu, Bongs. Iya, kapan Petrus? Kamu punya Google nggak? Kamu tanya Google itu kapan? Enggak, yang saya tanya, dengarkan Bang. Yang saya tanya, kapan Petrus murid Yesus ini disuruh menulis surat untuk non-Yahudi? Kapan? Kapan disuruh? Iya. Kapan? Di mana Yesus?
Di mana Yesus menyuruh Petrus menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi? Di mana? Sementara kitab Petrus itu, saudara, itu dituliskan di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Untuk Itu orang-orang Yahudi yang untuk siapa? di perantauan. Kamu paham nggak itu? Untuk orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, apa lagi? Menurut Anda berarti bukan untuk non-Yahudi. Nah, ini. Yesus ini apa? Ini Ibu Budi. Bukan lagi. Mulai salto kemana-mana. Berarti Petrus bukan untuk orang Yahudi. Bersurat bukan untuk non-Yahudi. Kalau begitu, Anda balik lagi setirnya. Yesus itu untuk seluruh bangsa. Kan pekok. Udahlah tersiksa jasmaninya, otaknya juga ikut tersiksa. Jadi kembali saudara, tugas saya hanya mencerdaskan dan membersihkan nama Yesus dari orang-orang kafir. Yesusnya itu, Paulus mengatakan dalam Galatia, saudara, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, nonotnya itu adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang mengatakan itu, bukan saya. Kembali kepada tema. Ketika Anda bertanya tentang tema ini, kami mengatakan bahwa Yesus itu yang adalah anak Maria belum mati sampai hari ini. Beliau masih hidup. Nanti akan turun ke dunia ini untuk menjadi hakim bagi kalian yang terdakwa. Kenapa dia yang kembali? Karena dia yang dipermalukan oleh orang-orang bukan pengikutnya di hadapan Tuhannya karena telah disembah. Padahal dia turun ke bumi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi lagi-lagi jangankan diterima sebagai utusan Tuhan, orang-orang pada zamannya hanya sibuk mencari isi perut. Sehingga Anda lihat Plototin Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat orang lumpuh berjalan, bagaimana Yesus mereka lihat bermukjizat banyak di tengah-tengah mereka, tapi tidak menghantarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Malah mujizat-mujizat yang dipertontonkan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan mereka justru ingin membunuh Yesus. Orang Yahudi bukan orang bodoh. Orang Yahudi itu pintar. Tidaklah mungkin ada dalam pikiran mereka membunuh Tuhan. Ini adalah jelmaan Tuhan. Ini adalah inkarnasi. Nggak ada, karena konsep itu bukannya dari Yahudi. Konsep Tuhan itu berasal Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu konsep di Romawi Yunani. Bukan konsepnya orang Yahudi. Nggak ada konsep nabi manapun di tengah mereka. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, isap puting, denotnya dipotong. Nggak ada. Itu cuman konsep yang kalian pakai. Sedangkan orang Yahudi ketika melihat mujizat Yesus, khawatir, ketakutan. Ini orang semakin banyak pengaruhnya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Supaya apa? Supaya bangsa Roma tidak datang merampas dan mengambil tempat suci kita, bangsa kita. Sepakat mereka membunuh. Atas dasar apa? Ketakutan bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Nah, setelah berjalannya waktu, 1 abad, 2 abad, 3 abad, muncul agama baru namanya Katolik. Abad keberapa itu, Bang? Abad keempat diresmikannya, kemudian Bibelmo diresmikannya, kemudian Kristen. Abad ketiga. Sabar. Abad ketiga, tapi nanti Yesus itu berubah posisi yang tadinya dari Logos menjadi Tuhan nanti di abad keempat. Abad ketiga, Maria masih dianggap Tuhan pada saat itu. Abad keempat disepak Maria, masuk Roh Kudus menggantikan. Jangan ajarin saya. Awalnya Maria itu adalah Trinitas. Dia adalah satu Tuhan di antara 3 Tuhan. Roh Kudus belum jadi Tuhan pada saat itu. Nanti abad keempat Maria ditendang, pergi ke sana kau. Mana ada ibu netein Tuhan.
Masuklah Roh Kudus menggantikan posisi itu. Yang tadinya firman hanya logos Yesusnya berubah kemudian menjadi Zeus, menjadi dewa yang berubah menjadi manusia. Konsep-konsep itu yang diambil, lalu apa gunanya itu perjanjian lama? Untuk membungkus konsep ini agar dianggap bahwa agama Katolik ini berasal dari Yahudi, padahal nonsense, bullshit. Bullshit. Itu nggak ada, itu hanya unsur politik aja semuanya tuh. Jadi kembali kepada tema saudara, ketika iblis mencoba Yesus, jika engkau ini utusan Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tergenapi nggak itu? Ketika orang-orang Yahudi sepakat dengan orang Roma, kemudian iblis juga ikut serta di tengah-tengah mereka, tiga apa ini istilahnya ini? Tiga sekawan ini, tiga rangka ini kerjasama untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Apakah Tuhan lagi tidur pada saat itu? Nggak melihat hambanya yang suci dalam keadaan terancam? Hah? Tidak mungkin. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus manusia suci. Apa yang terjadi? Penyaliban memang ada. Tapi yang disalib itu adalah pengkhianat. Yang disalib itu adalah si fasik. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus, kalau Anda sadar nih, Anda harusnya mikir, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristen, terkutuklah Kristus, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Saya ingin tahu Galatia 3 nomor 13 ini firman Tuhan. Kristen tuh. Coba tunjukin datanya. Kalau Kristen terkutuk di Matius 23 satu perikop. Tapi kalau yang tadi ini yang saya bahas ini, ada kan? Ada dong. Masa tidak ada, gimana sih? Matius 23 Kristen dikutuk ada, jelas itu. Anda tidak usah ragu. Yang penting Anda mau gunakan akal dan berani mengakui kebenaran, pasti Anda akan mengiyakan. Nggak ada. Saya bacakan dalilnya boleh? Tunjukin datanya, jangan bacakan. Oke. Saya bacakan. Cukup telingamu itu kan? Kalau bacakan ini kan bisa aja di karang-karang lah bang. Sekarang Anda buka di situ. Anda yang punya Bible masa ragu tentang apa yang saya bacakan? Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Paulus. Orang Farisi. Paulus. Hai kamu orang munafik. Paulus. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus. Menjelajahi daratan. Paulus. Mentobatkan mentobatkan satu orang saja. Paulus. Menjadi penganut agamamu. Paulus. Sesudah ia bertobat. Paulus. Kamu menjadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Coba kalau bukan Paulus, pakai nama yang lain. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa selain Paulus? Ada? Sebutkan satu nama. Dan kata Yesus, kalau Anda ingin lari di bawah, itu bukan Kristen. Sorry. Yesus sendiri yang mengatakan di data nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Kata Yesus di data nomor 33-nya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Ada datanya begitu. Itu kata Yesus. Ada saudara. Matius 23 nomor 33. Nggak ada itu kata-kata Yesus begitu. Ada. Hai kamu ular-ular. Ingat ya. Kamu pernah kamu ada dalam Bible kan. Aku mengutus engkau seperti ular. Cerdik seperti ular. Jinak seperti merpati. Kau yang dimaksud itu. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Oh, jangan kau bikin saya capek. Kopi saya habis. Jongana ini udah dibacakan dalil gratis. Kau di gereja belajar begini nggak ada. Disuruh bayar pula, cuma didoktrin di sana. Diangkat otakmu.
Gereja kamu disuruh pakai sepatu masuk, pakai sendal masuk. Tapi kau tidak disuruh pakai otak, pakai sendal aja, nggak usah pakai otak. Saatnya Anda tahu di sini konsepnya. Harus Anda luruskan itu. Anda datang ke Komal kami, datang belajar Bible gratis, dan kami tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi supaya kamu mualaf. No, hanya sekedar supaya kamu itu paham isi Bible. Gitu saudaraku. Coba ya. Bisa nggak Kristen lolos di sini? Di Matius 23 ini, bisa nggak? Saya ulang. Saya ambil di data nomor... Bang Edis yang bisa jawab itu. Bang Edis nggak berani. Kalau sama Bang Suna nggak ada. Yang benar, Bang. Yang benar. Bang Ferdinand di-mute aja deh. Bang Edis tuh yang bisa jawab. Saudara, kamu masuk sekarang habis ini, kamu masuk di Komal Zulkifli Bahasa Official, ada puluhan debat saya dengan Lanjut, Yesus Edis. mengancam ahli Taurat. Langsung lanjut saja. Oke, baik. Coba Anda lihat di dalam Matius 23. Ini bukan Islam, bukan juga Kristen, tapi bisa nggak Kristen lolos di sini? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan katanya, hai ahli Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus mengajarkan Kristen melakukan hukum Taurat? Maksud saya di sini, Bang Suma, ini kan konteks Yesus berbicara dengan konteks Yesus berbicara dengan ahli-ahli Taurat yang mengecam, dari berikutnya saja mengecam ahli Taurat yang dalam simpel saya di sini dia hanya berteori tetapi tidak mempraktikkan. Ya, bedanya dengan Paulus? Bedanya dengan Paulus? Maksudnya kita fokus kepada konteks Yesus berbicara di sini, jangan lagi dicocok logi dengan Paulus, Bang Suma. Maksudnya di sini ayatnya. Saudariku yang cantik, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka jadi pemimpin. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini nasihat Yesus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajar ahli Taurat. Yes, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak mempraktekkannya. Sekarang Paulus mengajarkan untuk mempraktekkan hukum Taurat atau tidak? Tidak. Perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Nah, ketika Paulus datang kepada saudara-saudaraku Kristen mengajarkan, marilah kita meninggalkan hukum-hukum. Marilah kita memerdekakan diri kita sebab Kristus telah memerdekakan kita dari kutu hukum Taurat. Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Engkau akan lepas dari kasih karunia, bahkan engkau lepas dari Kristus jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 21, belum lagi yang lebih parah Galatia 2 nomor 16. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini menurut Yesus? Jangan kau ikuti mereka, sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkannya. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini? Perkataan Yesus di sini, kata mereka itu menunjuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku orang Farisi. Yang saya mau tanyakan dulu Bang Suma, kasih. Dia mengaku orang ahli Taurat. Bahkan dikatakan data nomor 8-nya, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pembohong besar. Katanya dia nggak cacat. Padahal perintah Tuhannya, jangan kau membunuh. Dia membunuh orang-orang pengikut Yesus. Tapi dia mengaku, aku tidak bercacat. Pembohong. Dia kalau ada depan saya, aku tampar sendal. Dia membunuh murid Yesus. Tapi dia mengatakan, aku tidak bercacat. Berarti dia menganggap diri dia itu tidak melanggar perintah Yesusnya. Karena mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya, maka jangan kamu ikuti mereka.
Menurut Yesus, Paulus boleh nggak diikutin? Berdasarkan data tadi. Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya apa katanya? Pertanyaannya Kita sudah pertanyaannya apa? Yesus ini hidup sesaman dengan Paulus. Ya, sesaman dengan Paulus. Beda 2 tahun apa 3 tahun? Makanya Yesus berpesan kepada muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya ya nduk. Sebab kamu akan didatangi oleh para penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 23 nomor 4 nomor 5. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak kejadian itu terjadi? Tergenapi nggak nasihat Yesus itu? Tergenapi. Paulus in the gang datang ke tanah Yudea. Habis itu masuk ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lalu apa yang diajarkan? Menghalalkan semua makanan dan melarang orang bersunat. Boleh nggak menurut Yesus kayak gitu? Nggak boleh. Makanya Yesus mengatakan kepada murid, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, diulang lagi. Camkanlah, aku telah mengatakannya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias dalam bilik, jangan kamu. Kamu itu siapa? Orang yang sesaman Yesus, murid-murid Yesus. Penyesatnya berarti datang kepada Yesus, berarti sesaman. Kurang apa lagi saudariku? Memang berat melepaskan keyakinan yang kita sudah anut dari lahir sampai sekarang. Belum lagi cinta dan rindu kita di gereja, menangis, keluarkan air mata, lagu yang syahdu sekali. Memang berat. Kenapa? Karena iblis yang punya pekerjaan tidak rela, tidak ridho manusia itu masuk surga. Tapi mau kayak mana lagi, kebenaran itu harus diungkap. Tidak bisa dibiarkan. Harus diungkap. Benarkah Yesus mengatakan ada Mesias palsu? Betul. Mana dalilnya? Matius 24, satu perikop. Itu Yesus katakan. Lukas 21, nomor 8. Itu Yesus katakan. Ada Mesias palsu. Nah sekarang yang mengajarkan tentang Mesias, didatangi Mesias, bermukjizat pakai nama Mesias, bernubuat pakai nama Mesias, mengusir setan pakai nama Mesias. Itu siapa? Kristen atau Islam? Ya Islam. Lalu bagaimana polanya untuk mengukur itu? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Lalu ukurannya di mana? Yohanes 8:42. Apa sih Bang Suma? Aku penasaran Bang Suma. Ya, dengarkan aja. Yohanes 8:42 kata Yesus apa? Barang siapa 42 ya. Yohanes 12 nomor 48, sorry. Malam ini saya selalu rada-rada error karena apa ya? Mungkin karena terlalu banyak makan sate Padang kali ya. Jadi gitu ya, dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak di akhir zaman yang akan menjadi hakimnya. Gila nggak tuh? Berarti perkataan yang Yesus pernah ajarkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi submateri pertanyaan-pertanyaan Yesus pada saat penghakiman di akhir zaman. Tidak ditanya, kenapa kau sholat? Kenapa kau puasa? Kenapa kau zakat? Kenapa kau berhaji? Tapi yang ditanya, kenapa kau Tuhankan aku?
Kenapa kau makan babi? Kenapa kau ganti sabat menjadi minggu? Kenapa kemudian kau beribadah menuhankan aku? Kenapa kau masuk dalam kumpulan orang-orang tidak bersunat? Kenapa kemudian begini? Kau menyembah aku? Kenapa kau menggantikan kemuliaan Tuhanku dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus? Di mana itu tertulis? Di Matius 7. Nomor berapa Bang Suma? 22, 23. Kurang apa lagi? Cuman kalian terlanjur Kristen, berat melepaskan prosesi keagamaan yang mengenakkan. Makan babi, tumis babi campur kangkung, campur kol, malamnya makan capcay babi, besoknya makan nasi goreng dengan daging babi goreng, malamnya lagi makan lagi kepala babi yang disiram dengan air kacang hijau. Lah dia apa ya mami? Bagaimana? Itu berat itu. Coba saudari. Sabar saudara. Sedikit lagi. Daripada terlalu tegang lah dia apa ke mami? Ya minta kusang aku, tapi dengarkan dulu saya. Coba Adam, apa yang membuat Adam jatuh? Adam sudah ada di Gan Eden. Segala kenikmatan sudah dirasakan oleh Eden, oleh Yesus, oleh Adam di Eden. Tapi ada satu hal yang bisa menjatuhkan dia. Apa itu? Perut. Dan lagi-lagi Tuhan mencobainya bukan perempuan yang dipakai, bukan jabatan yang dipakai mencobainya, bukan harta yang dipakai, bukan kemudian jabatan yang dipakai, tapi lagi-lagi apa? Makanan. Tuhan mencobai Adam lewat makanan. Makanya di kitab Musa banyak orang-orang Yahudi jatuh karena makanan. Begitu juga di zaman Yesus, banyak orang jatuh karena makanan. Begitu iblis datang, dihapuskan semua aturan-aturan makanan. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 16. Apa kata Paulus yang mendapat bisikan dari pesan dari alam gaib? Apa katanya? Jangan lagi kamu mau diatur tentang haram tidaknya makanan atau minuman atau hari Sabat. Jangan lagi mau diatur. Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Ilmu dari mana? Ilmu dari alam gaib. Yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau niaya. Ingat pesan Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus ketika menuju ke Damsik, datang makhluk itu. Tidak mungkin makhluknya mengatakan, siapakah kau Tuhan? Akulah iblis yang pernah mencoba Yesus tapi gagal. Tidak mungkin. Gak mungkin. Makanya pada saat dia mencoba Yesus, di data nomor 13-nya dituliskan, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau dia datang nih, Yesus sudah tak ada di bumi. Orang suci ini udah pergi diangkat oleh Tuhannya. Iblis datang, mengaku Maerot pun bisa. Mengaku Pak Bom, mengaku Elis Pikal, mengaku Mick Tyson, bahkan mengaku Bang Suma juga iblis bisa. Apalagi kalau cuma mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Bisa nggak iblis? Bisa. Toh di situ nggak ada mukanya, cuma suara dan cahaya. Bisa. Paulus percaya aja. Kenapa Paulus percaya aja? Karena memang Paulus ini juga sudah dinubuatkan. Di mana Paulus dinubuatkan? Di dalam Mazmur 58 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Para penyesat dan orang-orang fasik sudah jadi penyesat sejak dalam rahim ibunya. Loh, apa hubungannya dengan Paulus? Tunggu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Kalau kau dipilih sebagai orang benar, maka kau adalah orang yang akan orang yang mengawal, orang yang mendampingi Yesus dalam berdakwah, dalam penginjilan. Faktanya kau jadi musuh. Belakangan baru pura-pura bertobat. Demi apa? Demi untuk makhluk yang di belakangmu itu, yang penguasa alam gelap itu memiliki banyak pengikut melalui kau. Makanya kau bertobat, pura-pura bertobat. Habis kau bertobat itu, mereka masuk semuanya. Di mana itu dibuatkan? Baca nubuatan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Iblis keluar dari orang tersebut, lalu mencari pemerhatian di padang gurun, di padang gurun, tapi tidak menemukan kemudian. Lalu kembali ke dalam orang yang bertobat tadi, ke rumah yang dia tinggali tadi. Menemukan rumah itu bersih, tersapu bersih. Lalu dia keluar lagi. Keluar kemana? Mencari 7 roh yang lebih jahat dari dirinya. Habis itu diajak 7 roh ini masuk ke dalam tubuhnya. Nah,
Setelah masuk ke dalam tubuhnya, orang tersebut jauh semakin jahat daripada semula. Anda nggak percaya? Dinda Alif, pernah nggak membaca Paulus mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada iblis yang menggoda dia? Ada. Itu nubuatan Yesus terhadap dia. 2 Korintus 12 2 Korintus nomor 7. 12 nomor 7. Ahai, basolang generasi. Begitu saudara, satu orang kabur katanya. Buru itu, ikat, mereka kembali. Mandi ngarang Jadi bebas gitu saudara. ini. Saudaraku, itu Bible yang saya baca. Terlepas Bukan, Anda tidak setuju, satu ayat doang. lalu saya harus baca semuanya. Lalu saya harus Kayak baca semuanya tadi gitu. itu. Yesus Kayak mengecap pendeta membacakan ahli semuanya. Torah. Ceritanya jadi lain begitu. Lah, saudara, kalau saya bacakan semuanya, nyolong satu ayat doang. Pinter ngafal gitu. Sepertinya Paulus paling dimarahin sama, paling dibenci sama si Juma. Enggak, bukan saudara. Oke. Baik, sekarang kita bela Paulus, kita sama-sama bela. Tapi izinkan saya bertanya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ya, oke, saya jawab. Ini firman Tuhan atau sabda Yesus atau ilmu dari mana? Kenapa Kristus yang adalah orang suci kok tiba-tiba menjadi kutuk? Ilmu dari mana ini? Di mana Tuhan pernah mengutuk? Dari zaman Saudara, tunggu, saya belum selesai. Habis ini Anda bicara. Dari mana Paulus ini mengambil materi orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan, justru jadi kutuk karena dosa orang lain. Dari mana ilmunya Paulus mendapatkan itu? Yang kedua, itu firman Tuhan kah? Itu sabda Yesus kah? Atau itu karangannya sendiri? Silakan Anda jawab. Kalau Taurat itu, yang percaya Taurat itu akan dikutuk karena berdosanya manusia. Astagfirullahaladzim. Ini Anda ini gimana ceritanya? Ulangan Taurat itu orang yang percaya Taurat itu ada yang melanggar firman Tuhan itu terkutuk karena dosa, jadi dosa semua. Solusinya apa? Apa solusinya kalau mereka kemudian meninggalkan Torah? Apa solusinya? Justru itu Yesus bakar korban penghapus dosa. Bakar korban penghapus dosa itu solusinya. Atau bertobat itu solusinya. Coba orang pesina, wanita pesina itu datang diajukan oleh orang-orang. Yesus, ini wanita ini berzina. Apa kata Yesus? Bertobatlah, jangan kau ulangi lagi. Disuruh bertobat. Bertobat itu solusi. Sekarang pun muncul keanehan. Apa keanehannya? Ketika saudara-saudara Kristen saya berdosa, misalnya berzina, bagaimana solusinya untuk dihapus dosa kalian? Yesus harus turun lagi, disalib lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Bertobat. Ujung-ujungnya ikut Islam juga pada akhirnya. Berbuat dosa. Lalu kematian Yesus untuk apa? Untuk menebus semua orang yang berdosa, termasuk Anda. Bagaimana ceritanya kalau orang itu tidak bertobat? Barang siapa percaya bisa nggak ditebus? Maka dia berarti sama aja. Lucu ente ini. Sekarang begini, saya apa? Di Taurat itu banyak orang yang berbuat dosa, jadi kena kutuk semuanya. Justru itu kedatangan Yesus untuk menebus dosa-dosa itu. Alamak. Ada hukum yang menyatakan bahwa kalau Anda sekarang masih percaya Taurat, bahwa Anda akan kena dengan hukum kutuk. Ya itu Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak supaya Taurat itu dibatalin? Yesus, 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus mengatakan, jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda membantah? Masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru berlaku hukumnya, hukum kasih. Kata siapa? Kata siapa? Mama. Matius 22. Kasih terhadap manusia itu, saudara.
hukum pertama, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasihi sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke, sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya, dari mana Paulus mengatakan? Lewat penginjilannya Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Itu ya kan Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan? Apa kata Yesus? Hah? Dia akan menyesatkan banyak orang. Gak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. Setelah Yesus jangan sebut namaku. Hei, saudara. Penyesat itu datang. Naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Nenek Mukiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang nama Tuhan siapa? Yang ke dia. Emang iya, Tuhan. Terserah. Bukan itu yang saya tanya. Saudaraku, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya, dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Namanya? Nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata, akulah. Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi, memberikan edukasi. Siap, bos. Nah, itulah. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus, sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah penginjil. Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus? Yesus itu. Tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tak tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, sahabat. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih, banyak nggak pengikut Paulus? Saudara, banyak nggak kemudian yang disesatkan oleh Paulus? Banyak nggak? Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa sertifikatmu? Siapa yang ngakui kau? Gak perlu sertifikat. Justru orang yang justru orang yang punya sertifikat, orang yang punya ijazah, itu yang bahaya.
Karena dia punya potensi untuk menipu, untuk korupsi, untuk membodohi orang. Justru mereka itu yang bahaya dibandingkan orang yang tidak pernah kemudian sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi mereka paham sebuah buku. Jangan Anda sebut ijazah di sini. Jangan. Orang punya ijazah bukan membuktikan orang itu pintar. Orang punya ijazah hanya membuktikan kalau orang itu pernah sekolah. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya ijazah itu tidak pintar. Nabi-nabi tidak ada yang sekolah, tidak ada yang punya ijazah. Paulus, apa ijazahnya Paulus? Dia bisa jadi nabi, bisa jadi rasul. Dia bisa ngarang buku, 13 Roh buku. Kudus itu, Bos. Roh setan itu yang kau maksud, bukan Roh Kudus. Loh, Roh setan Roh dari mana Kudus, lagi? saudara ngerti nggak Roh Kudus itu apa? Setelah Yesus naik ke surga, dia Saya tanya dulu, Roh Kudus itu Yesus apa? naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu Kudus. artinya apa? Kudus itu artinya apa? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Kudus itu artinya apa? Tak bercacat, tak bercela. Kudus artinya apa? Kudus Kados. artinya apa? Suci. Kados artinya suci. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira roh suci itu bisa nggak masuk ke dalam tubuh yang di dalamnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhannya Yahudi? Bisa nggak? Siapa yang mengharamkan makanan, Zuma? Mulai sakit. Bisa nggak Roh Kudus itu Jangan masuk ke lagi dalam Anda ikut orang? Taurat. Saya ulang lagi. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang melanggar semua hukum Tuhannya Yahudi? Andi, kenapa di-mute sih, Van? Jawab dulu. Bukan ke Roh Kudus itu hanya... Ada satu perkataan Tuhan Yesus pernah dia katakan begini, Bang Suma. Apa itu? Dia katakan bahwa bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu najis, tetapi apa yang keluar. Itu dia tanya, dia ucapkan itu kepada orang Roma atau diucapkan kepada orang Yahudi? Murid-murid Orang Yahudi pada saat itu. Murid-muridnya makan babi nggak pada saat itu? Dalam konteks orang-orang Yahudi tidak. Kenapa lantas ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, kenapa larinya ke babi? Dasar kalian mah. Kenapa larinya ke babi? Hah? Babi itu enak dagingnya. Maksudnya kenapa jadi babi ini lagi kan di kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Ketika dikatakan kemudian bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu. Kenapa larinya ke babi? Kalian menafsirkan. Karena nggak najis. Maksud saya tidak ada lagi penafsirannya bahwa tidak ada lagi hal-hal yang berupa makanan yang berhubungan dengan jasmani itu hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Gak ada hubungannya dengan babi. Babi bagi orang Yahudi itu adalah binatang haram yang senantiasa menjadi persembahan orang-orang pagan kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah makanan yang menjadi tumbal sesajen bagi orang-orang pagan yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, dikelilingi oleh orang Yahudi. Babi itu adalah binatang yang kadang dipersembahkan untuk dewa Molok, kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi. Makanya mereka nggak makan babi itu, najis sampai hari ini. Tapi Kristen dasar pemakan babi dari Romawi Yunani ini, maka Paulus melihat, wah ini orang Roma kalau kuajarin seperti dalam Torah jangan makan babi, mana mau laku cerita ini. Kalau kusuruh mereka sunat, mana mau mereka ikuti saya. Nggak mungkin mau. Maka apa yang terjadi? Dihalalkanlah babi itu dengan mentafsirkan ucapan Yesus. Dan ada yang lebih parah lagi daripada pengikut awal mula. Apa yang lebih parah? Ketika dikatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Makanya banyak laki-laki di kalangan kalian yang memasukkan rudal sesamanya laki-laki di mulutnya. Karena menurut mereka penafsirannya ini tidak diharamkan. Loh kok gawat? Itu fakta. Berapa itu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Gak usah kau malu-malu mengakui itu. Karena kenapa? Tabiat babi juga memang kayak begitu. Kadang dia naiki dulu sesama, baru menaiki beda-beda sesamanya. Itu.
Kalau kami Bukan nggak yang begitu ya, masuk, enggak ya? bukan yang memasukkan, yang masuk ke dalam tubuh itu tuh. Ini salah satunya yang kalau kemudian babi aja, yang babi aja jelas-jelas diharamkan, apalagi kalau cuma rudal tumpul. Inilah yang terjadi. Tafsiran yang asal tafsir, karena memang agamanya bukan dari langit, agama buatan manusia. Ini real, ini fakta. Kenapa seorang pendeta yang mendapatkan ijazah mau mengatakan itu? Aku berkati kamu dengan ini, silakan main pedang ya mulai hari malam ini. Ting, kalau perlu videokan, viralkan supaya banyak terpengaruh. Salome. Itu yang terjadi karena mentafsirkan seenak perut ucapan Yesus sesuai dengan selera. Itulah yang ada hari ini. Makanya kalau bisa jangan sekali-kali. Apa sih? Orang lagi nangis malah tertawa. Gak jadi. Jadi begitu saudara. Ya, mari kita menggunakan akal sehat kita. Bukan masalah menang kalah. Apa yang ada pada diri kalian itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan nabiku tidak pernah belajar tentang kitab kalian. Tertuang, semua-muanya tertuang di dalam Al-Quran tentang tabiat, sikap kalian, perbuatan kalian, tipikal kalian, ciri-ciri kalian, tujuan hidup kalian. Itu semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kami hanya membantu kemudian untuk menjelaskan itu. Jadi kembali kepada tema, Yesus kami nggak mati. Yesus yang kalian sembah, yang kalian anggap mati itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan sumpah serapah Paulus, dan juga tuduhan Paulus merujuk kepada sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Tuh, berarti Yesus di situ oleh Paulus dianggap manusia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu Tuhan mengutuk dia. Itulah makanya aku tanya, apakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau ini karangan Paulus sendiri, kebenciannya terhadap Yesus? Karena kenapa? Ya, Paulus tahu Yesus ini banyak yang benci pada zaman itu. Maka dia cari tenar, dia cari pamor. Makanya Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus menyebarkan teror agamanya ini memakai nama siapa? Kalau dia pakai namanya Mbak Marijan, atau dia pakai namanya Panjul, atau namanya Timbul, namanya Tukul, namanya Bom-Bom, namanya Edis, gak laku. Gak laku. Maka dia pakai nama Yesus, nama yang sudah tenar pada saat itu, bisa melakukan banyak mujizat. Maka dengan memakai nama itu, ajarannya kemudian ramai diterima orang. Itu kelihatannya si Juma percaya banget sama Taurat ya. Kenapa? Dari tadi ngomongin Taurat semua itu, perjanjian lama. Itu bukan Taurat, itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu cuma bahasa... barang siapa yang percaya kepada Taurat, dia akan kena dihukum yang berlaku waktu itu, hukum kutuk. Tidak bisa barang siapa yang percaya. Saudara, kamu percaya tidak percaya. Kamu pilih kutuk atau berkat? Jelas berkat dong. Nah, itulah perjanjian baru. Kalau kamu sekarang kalau kamu diberkati, lemparkan ke jamban Taurat itu. Betul? Betul nggak? Ya dong, jangan malu-malu. Aduh, sudahlah. Kamu dengan Paulus itu satu sama. Itu contoh yang baik dan tidak baik ada di Taurat. Bukan begitu. Saudara, hukum yang ada yang datang kepada umatnya Nabi Musa itu, kalian ambil terjemahannya hanya untuk sebagai tameng saja, sebagai pelengkap penderita,
sebagai bahan untuk jualan. Karena kalau kamu tidak mengambil kitabnya orang Yahudi ini, hanya menggunakan kitab kalian, Galatia, Filipi, siapa yang mau jadi Kristen? Siapa yang mau jadi Kristen? Sudahlah dia menyembah Theos, dewanya orang Roma. Siapa yang mau menyembah itu? Tuhanmu siapa yang mau jadi Kristen? Kalau kamu tidak jadikan memilih berkat, bukan kutuk. Kalau kutuk itu di hukum Taurat. Hal baik dan buruknya ada di hukum Taurat. Itu jangan dibuang. Saudara. Jangan dibuang, bos. Saudara, di dalam hukum Taurat, kaidahnya jelas. Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kitab yang sama di Bilangan 23 ayat 7 sampai 8. Apa katanya? Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Itu hati-hati loh, Juma. Kamu sudah mengutuk Yesus di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Kalian yang mengutuk. Kalian yang ngomong. Anehnya ini. Anda yang ngomong, sayang. Saya mengatakan tuh temaku, itu temaku. Yesus kami nggak mati. Dengan demikian dia bebas dari kutuk. Karena yang disalib itulah yang dikutuk. Apa sih? Justru kalian yang menginginkan Yesus itu dikutuk demi untuk membebaskan kutukan kalian. Apa yang kalian kemudian lapisin bibir kalian itu? Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk loh. Tapi karena dosa-dosa kita. Hei, faktanya yang digantung siapa? Kamu atau Yesus? Yesus, berarti dia yang dikutuk. Pasti Kalian hanya dari ke Yudas nih yang digantung. Enggak. Ya, memang pasti bukan Yesus yang disalib dong. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yudas yang disalib. Yang pasti bukan Yesus kan, udah aku bilang kan. Yang pasti bukan Yesus. Ingat saudara, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Ada berapa syarat yang harus dilalui untuk disalib? Ada 2. Yang pertama, orang itu wajib hukumnya ditemukan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang tersebut syaratnya dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria orang suci ini memenuhi 2 syarat tersebut? Yang memenuhi 2 syarat, dia yang di samping kiri kanannya, bos. Berarti bukan Yesus. Itu pintarnya Anda, berarti Yesus tidak bisa, tidak layak jadi. Ketawa si iblis. Iblis tertawa. Seakan-akan Anda mengatakan, jangan Suma, tak ada yang menemani kami di neraka kalau semua Kristen bertobat dari agama Kristen. Jangan. Biarkan kami hidup dalam hayalan kami. Biarkan kami memfitnah Yesus bahwa dia yang dikutuk. Hei, saudaraku, 2 syarat ini wajib terpenuhi untuk disalib. Dan untuk dikutuk oleh Tuhan harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu dikutuk? Apa kesalahan Yesus? Ada. Kalau orang yang berbuat salah Juma. Apa dong saya panggil Pak Haji gitu? Ustadz Juma Haji Paulus. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kamu, kalau kamu maafin dia, mana yang lebih baik? Kamu dimaafkan dong. Kamu bunuh lagi? Dimaafkan dong. Makanya Tuhannya orang Yahudi itu saudara. Kamu benar posisinya. Kamu benar posisinya. Terus saudara, ada kalau orang. Kalau anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan di situ? Hambaku, umatku yang atas namaku disebut, ketika mereka merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga, serta memuliakan negeri mereka. Ngapain coba? Ngapain dia turun dengan dikutuk? Ngapain? Sementara dia mampu kemudian maha mendengar. Ketika ada hambanya ciptaannya bertobat di bumi, di surga, di langit, dia bisa mendengarkan. Dalilnya ada. Itu bukan asumsi. 2 Tawarik 7:14. Ketika hambaku berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, lalu mencari wajahku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Alamak, kurang apa lagi? Kenapa harus ada tumbal sih? Kenapa harus orang suci yang mati terkutuk? Anda tahu nggak siapa yang tepuk tangan? Karena dosa nenek moyangmu.
Dosa nenek moyangmu juga masuk. Jadi semakin menjadi-jadi. Nenek moyang lagi dibawa-bawa. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dosa manusia sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa. Itu maunya saudara, itu maunya Kristen. Tapi konsepnya tidak begitu. Tidak ada konsep itu, nggak ada. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kemarin Imamat 1, Abang bilang kemarin Imamat 1 yang disalib itu Yudas. Itu kemarin pasti Yudas. Saya pastikan Yudas. Karena yang memenuhi syarat, saudara dengarkan, yang memenuhi syarat untuk dikutuk itu Yudas. Pertama, Yudas melakukan dosa besar yang disetarakan dengan kutuk. Apa itu? Dia menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Coba Anda baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas lolos nggak di situ? Dikutuk. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah bunuh diri, bos. Itu kronologis kesalahan fatal yang dilakukan oleh wartawan dalam benarsikan. Jadi ada dua Yudas di sini, ada dua Yudas, bos. Ya. Dengarkan, saudara, dengarkan. Akal nggak, saudara-saudara? Yudas sudah bunuh diri terus disalib lagi gitu. Itu cerita yang ada. Itu cerita yang muncul dari wartawan. Surat kabarmu itu harus direvisi ulang tuh. Kenapa? Surat kabar. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 ada Kristus lain. Mau kurang apa lagi coba? Sedangkan tidak ada dikatakan Yudas lain, nggak ada. Yang ada kemudian jelas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yudas lolos nggak di situ? Dari tadi saya udah sampaikan Pak Yudas. Yudas itu menurut kamu ada dua, Yudas yang bunuh diri sama Yudas yang disalib. Masuk akal nggak sih cuma? Sudahlah. Saudaraku, jujur dulu. Yudas lolos nggak di situ di syarat pertama untuk disalib? Berat kan? Berat. Yudas yang di samping kiri kanan itu adalah pembunuh. Mereka semua itu. Anda, saudara, tidak akan mungkin jujur, karena di dalam tubuh saudara itu ada 8 iblis. Sesuai dengan nubuatan Yesus dalam Matius 20. Dengan yang di samping kiri kanan Yesus. Matius 12 nomor 43 nomor 45. Ada 8 iblis yang bekerja pada tubuh penyesat. Iya, di zaman sekarang, bukan di zaman lalu itu. Zaman sekarang ini. Sampai sekarang. Ya. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya untuk bermusuhan. Tuhan yang mengadakan itu. Nah sekarang ketika ditanya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu yang memenuhi syarat Yesus atau Yudas? Tidak sama bos. Iblismu kuat saudara. Yudas penuh dengan penyesalan setelah dia menerima uang 30 keping perak. Dia menyesal. Iblismu nanti aku ceritakan, bos. Nanti saya ceritakan saudara, Dia menyesal dan bunuh diri. Saya buktikan kepada Anda sedikit lagi bahwasanya apa yang ada di dalam kitab saudara tentang penyaliban itu, tentang Yudas itu bunuh diri, itu dua cerita yang berbeda antara Kisah Para Rasul 1 dengan Matius 20. Matius 20 berapa teman-teman? 27 ya? Iya, 27. Itu bertentangan. Kalau ada dua wartawan sudah bertentangan ceritana, itu sudah tidak bisa dipercaya itu berita. Dan itu terjadi dengan akurat di dalam kitab saudara. Oke? Nah, kembali kepada tema kita. Bahwasanya Yesus itu tidak disalib karena Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa saya katakan Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan? Karena
Yesusnya itu jelas orang suci, orang yang dimuliakan sejak dunia belum dijadikan. Kemuliaannya berada pada sisi Tuhan jauh sebelum dia diciptakan menjadi manusia. Kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk dianya itu sudah ada. Bagaimana mungkin orang yang suci ini dikutuk oleh Tuhan? Apakah Anda sadar, saudara? Sebelum Anda menjadi Kristen, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, mereka itu adalah pendosa-pendosa besar. Membunuh, merampok, memperkaos, dan seterusnya. Orang-orang beringas semua. Anda rela Yesus yang orang suci ini menebus dosa-dosa manusia laknat seperti mereka? Masuk dalam otak Anda tuh. Dari mana lu tahu itu orang-orang pembunuh dan lain-lain itu? Orang Yunani. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok ngarang lagi? Di ayat berapa itu? La haula wala quwata illa billah. Orang-orang di luar bangsa Yahudi, apakah mereka hidup punya aturan? Setelah mereka menerima Yesus. Nah, sudah punya aturan setelah mereka menerima Yesus, katamu. Berarti sebelumnya kemana-mana, Paulus sudah sampai kemana-mana. Injil udah. Karena memang dikatakan nubuatannya memang begitu. Matius 23 nomor 15, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Memang sudah dinubuatkan itu dan akan menyesatkan banyak orang. Kan sudah dinubuatkan memang kayak begitu modelnya. Menyesatkan sih, Paulus menyesatkan dari mana? Kalau tidak menyesatkan, sekarang mari kita bandingkan. Justru kata Yesus, kami bersyukur karena lewat Paulus. Ya kamu kan pengikutnya. Ya pastilah kamu bersyukur. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Sebelum dia disalibkan, bos. Sebelum dia disalibkan. Berarti termasuk dia dong. Berarti termasuk dia ke neraka dong. Sebelum dia disalibkan dia ngomong begitu, tapi selesai dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah dalam kerajaan langit. Ketika dia mati disalib, dia menghilangkan hukum Taurat, betul? Dia membatalkan semuanya hukum Taurat, betul? Iya, karena dengan kematian kebangkitan. Berarti dia menempati tempat terhina. Alamak. Matius 5 nomor 19. Barang siapa sebelum dia disalibkan dan mati dan bangkit, itu dia ngomong begitu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Barang siapa termasuk dirinya. Makanya yang disalib itu bukan dirinya. Karena tidak mungkin seorang Yesus manusia suci ini menempati neraka, nggak mungkin. Maka iblislah yang datang kepada yang menggantikan Yesus manusia dikutuk ini untuk mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Kristen supaya pengikutnya banyak. Coba. Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian mengibadahi dirinya? Gak ada. Iblis mau nggak supaya manusia itu menyembah kepada selain daripada pencipta? Mau. Tuhan datang mengajarkan bersunat. Mau nggak iblis menyerongkan ajaran sunat ini? Mau nggak iblis? Ada nggak misi iblis untuk menyerongkan firman Tuhan untuk bersunat? Ada. Ketika kemudian Tuhan datang kepada nabi-nabinya mengharamkan babi, diam nggak iblis di situ? Ada nggak upaya iblis kemudian menghalalkan babi? Seperti ketika dia menghalalkan untuk Adam makan buah pengetahuan dan jahat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat Sabtu, ada nggak iblis datang mau merubah itu? Jelas ada. Maka terka diri Anda, cerna diri Anda. Kenapa ajaran Anda ini seluruhnya bertentangan dengan
muatan-muatan firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi Sabtu, Anda Minggu. Orang Yahudi sunat, Anda tidak sunat. Orang Yahudi menyembah Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Justru Anda menyembah 3 pribadi manusia, makhluk dan juga manusia serta burung merpati. Sama nggak? Nggak sama. Orang Yahudinya bersunat, Anda tidak bersunat. Orang Yahudi yang tidak makan babi, Anda makan babi. Anda siapa sebenarnya ini? Kenapa mesti beda? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pernah nggak Yesus mengerjakan pekerjaan makan babi? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus kemudian mengerjakan dakwah atau penginjilan jangan bersunat? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk ibadah minggu? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk diibadahi, disembah, dituhankan? Nggak pernah. Jadi Kristen ini ikut siapa? Makna yang lebih dalam daripada ritual fisik, bos. Mulai muncul. Ularnya muncul. Sunat apa? Tinggal tarik ujungnya gunting perat, udah selesai, itu sunat. Jangan lagi kau tafsirkan. Nabi Abraham sudah mempraktikkan itu. Dan apa kata Tuhan? Inilah perjanjian kekalku dengan engkau wahai Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Setiap laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, baik yang anakmu atau orang asing atau orang yang kau beli yang tinggal bersamamu di rumahmu, harus dipotong nonotnya. Kalau tidak, maka dia harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apalagi kamu tafsir? Oh enggak, sunat kulub itu Bang Suma apa? Pagi-pagi dikipas, habis itu dikasih lipstick ujungnya, habis itu dikasih bedak, kasih parfum, kasih helm. Itu maksudnya tafsirannya. Bos, sunat di perjanjian baru lebih menekankan pada sunat hati, yaitu sunat pembersihan hati dan dosa. Kamu ngerti nggak sunat hati itu? Kau paham nggak itu sunat hati? Dan sunat hati duniawi itu serta hidup dalam pertobatan. Sunat hati itu, saudara, Anda baca Ulangan 16. Sunat hati itu adalah menundukkan hati untuk tunduk kepada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan bagi ente yang cinta dengan kulub ente yang geriting itu, potong. Itu keinginan Tuhan. Kalau kamu tidak mengikuti keinginan Tuhan, berarti kamu sombong, engkau angkuh, engkau congkak, tertengkuk, hatimu tidak tunduk, berarti hatimu tidak disunat. Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan, bos. Kata siapa? Kata siapa? Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak bersunat, tidak memotong kulitnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa sunat itu tidak penting? Ayo, Tuhan Anda. Itu sunat. Ayo. Di perjanjian baru sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Siapa yang berfirman di perjanjian baru? Siapa? Kalau yang kubacakan tadi itu Tuhannya Yahudi. Namanya Yod-Heh-Vaveh Adonai Hashem mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Tuh. Nah sekarang Anda di dalam perjanjian baru tidak lagi diwajibkan, malah dilarang. Itu tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Mulai. Tubuh yang lama ular yang penuh dengan dosa. Mulai saudara-saudara, pembantah Tuhan ini mulai berkreasi. Saya bertanya loh, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu firman Tuhan kah? Hah? Itu firman Tuhan, saudara. Berarti Paulus sudah kolantik jadi Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam penyampaiannya, barang siapa yang mengikuti ilah-ilah lain, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu. Bunuh. Nah sekarang Yesus juga mengatakan, Bapaklah yang menjadi, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu Paulus menginginkan kamu agar jangan kau bersunat. Tapi bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, bapaknya bapaknya Yakub, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, menginginkan agar orang-orang bersunat.
Bapakmu Paulus menginginkan agar tidak bersunat. Sekarang yang kamu ikuti siapa? Bapak yang mana? Karena ada dua bapak. Kamu pelihara itu, kau punya kulup sampai dia seperti jengger ayam, itu siapa yang perintahkan pelihara? Paulus kan? Sementara Tuhan memerintahkan potong. Sekarang kamu ikuti siapa? Roh Kudus itu, bos. Kalau dia bertentangan dengan Tuhan, itu bukan Roh Kudus, tapi iblis memakai titel Roh Kudus biar bisa menipu orang yang tidak punya otak. Jangan batu begitu, tidak bagus. Surat dalam perjanjian baru itu, sunat, lebih menekankan pada sunat hati. Alamak, diulang yaitu lagi, membersihkan hati dari dosa dan rendah duniawi serta hidup dalam pertobatan. Itu sunat fisik, tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Diulang lagi, yang disebut sunat hati itu adalah menundukkan hati, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Sombong itu penyakit hati, angku penyakit hati, iri penyakit hati. Ya, apalagi hasad penyakit hati. Ketika hati ini disunat, maka sifat-sifat tercela itu tadi itu yang harus tunduk, hilang. Itu arti sunat hati itu meninggalkan tubuh yang lama dan hidup yang baru dalam Kristus. Itu relevan, bos. Relevan itu. Saudara, apa yang ditinggalkan oleh orang Roma setelah dia menjadi Kristen? Kebiasaan lama mana yang ditinggalkan? Makan babi terus berlanjut. Ibadah minggu terus berlanjut. Apa? Natalan terus berlanjut. Minum khamar terus berlanjut. Tidak potong kulup terus berlanjut. Mana hidup barunya, Cak Ayu, mana? Mana hidup barunya? Kamu nggak mengerti tentang Matius 15 ayat 11 itu. Yesus sendiri yang menunjukkan. Yesus sendiri yang menunjukkan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Justru, saudara, justru yang disebutkan hidup baru itu adalah meninggalkan hidup lama. Ketika mereka tunduk kepada hukum Tuhan, perintah Tuhannya yang tadinya makan babi, jangan makan babi, enggak lagi makan babi. Yang tadinya berkulup, begitu masuk jadi pengikut Tuhan, potong kulupmu, potong kulupnya. Yang tadinya ibadahnya minggu, kuduskan hari Sabat, dia berubah menjadi hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku, semata-mata menyembah kepada ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyembah lagi kepada ilahnya yang bernama Yesus. Itu hidup baru, jangan kau balik. Orang Roma ketika dia menjadi Katolik, tidak hidup baru, sama doang. Makannya babi, ibadahnya tidak sujud, ibadah sembahyang hari Minggu, nyanyi-nyanyi, minum khamar, alkohol, makan babi, seluruh makanan dimakan, tidak ada yang diharamkan. Itu bukan hidup baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mulai lagi. Mulai. Emang lu Tuhan? Emang lu Tuhan? Hari ke-7 itu hari Minggu itu hari pertama. Makanya disebut Ahad. Ahad itu satu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu Sabtu. Ahad itu Minggu, satu. Jadi kalau Minggu adalah 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis, Jumat. Kamis adalah 5, Jumat adalah 6. Kemudian 7 adalah Sabtu. Kembali lagi ke 1 hari Minggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian itu bukan hidup baru, hidup lama, cuman ganti merek. Tadinya Romawi kuno. Kenapa di Indonesia dipatukan? Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama, bukan berbicara mengenai kehidupan humanis kita di Indonesia ini, bukan, saudara. Ketika kemudian Anda berbicara mengenai agama, maka tanggalkan predikat-predikat kenegaraan. Anda juga pakai kalender, bos.
Ya. Apa sih saudaraku ini? Jelas bagi kalender lah, apa hubungannya? Tuhan mengatakan apa, Anda menjawab apa? Kalau hidup baru itu, yang tadinya makan babi, nggak makan babi. Orang Roma nih, orang Roma, yang tadinya belum masuk Katolik, karena nanti Katolik ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, setelah kemudian mereka ingin wilayah-wilayah yang ada di bawah kuasanya tunduk kepada gereja. Nah sekarang, apakah disebut orang Romawi sebelum masuk Katolik ini hidup baru? Satu, mereka sebelumnya makan babi. Begitu masuk Katolik, masih makan babi. Hidup baru nggak itu? Enggak. Yang tadinya mereka politeisme, animisme. Di mana Al-Quran lu melarang lu untuk nggak makan babi? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Di mana? Jadi, sabar dulu. Jadi saya katakan lagi, hidup baru itu tak ada. Ketika mereka pesta menyembah kepada dewa mereka hari Minggu, ya, mereka masuk Katolik, tetap beribadah hari Minggu. Sama doang. Ketika mereka sebelum masuk Katolik, nonot masih berhelm, masuk Katolik, pakai berhelm masih sama. Jadi mana hidup barunya? Mana? Gak ada hidup baru itu. Hidup baru itu kalau Anda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidup baru. Begitu masuk langsung dipotong. Tiak, hilang kulub, selamat tinggal kulub bau. Gak makan lagi babi, tubuh bersih. Dari anjing gak ada lagi gonggong masuk. Tidak ada lagi ular, tidak ada kelelawar, nggak ada padalek, tidak ada lagi kuda nil, tidak ada lagi minuman khamar masuk, nggak ada lagi darah masuk, nggak ada tua lagi masuk. Itu hidup baru. Begitu saudara. Aja di kitabmu ada nggak larangan untuk makan babi? Astagfirullahaladzim. Ini orang pernah belajar. Kamu pernah belajar nggak sih? Hah? Pernah belajar? Nggak pernah? Ya tunjukin, tadi ada yang nanya. Jawab aja itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 itu yang sangat familiar. An-Nahl ayat 105. Ya, coba. Apa bunyinya? Bunyinya. Oh, itu. Bunyi babi gitu. Mana ada babi bunyi begitu? Bom-bom. Allahu Akbar. Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu jelas tuh. Oke, Dinda, siapa yang bisa lanjut? Dinda Alif. Ya, Bunda. Ya, Gurunda. Katanya. Iya, Masya Allah. Saya bikin kopi dulu. Karena saya sambil berdiri saya ini. Saya harus hidup baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu juga harus meninggalkan hidup berkarat. Itu kau udah berkarat itu hidupmu. Perbarui lagi. Baru Juma. Harus hidup baru Juma. Terima Kristus sebagai Tuhan. Nenek begitu. Siapa yang mau menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Enggak mau, enggak saya. Mending saya kawin besok daripada saya menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Dasar blokok. Udah lanjut lanjut sama anak-anak saya, silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini untuk orang-orang Kristen yang tadi tidak bersunat, ya kan? Itu tadi guru kami sudah menjelaskannya, Bang RM. Siap. Ini ya, ada penjelasannya seperti ini. Ini kita bisa buktikan sekarang ataupun nanti jadinya kan. Di sini dikatakan apa nih? Hai Yerusalem, kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Tadi siapa yang tidak bersunat dan bangga? RM. Siapa dia? Orang Kristen. Maka najis haram hukumnya masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Jangankan Yerusalem baru, Yerusalem sekarang aja kalian itu akan diludahin. Makanya nggak diterima di tengah mereka. Ya? Itu sebelum ada penyaliban dan kebangkitan. Iya betul, ayat ini sebelum ada penyaliban.
Kan Kristennya belum ada. Waktu ini kan Kristennya belum ada. Nah, sekarang teridentifikasi siapa yang tidak bersunat dan dia bangga tidak bersunat. Tadi Anda menjelaskan. Tidak perlu dipotong ujungnya. Nah, sekarang Kristennya sudah ada. Tergenapilah ayat ini karena bangsa Yahudi mereka bangsa yang bersunat. Udah jelas ya? Jadi perlu digenapi ayat ini, yang tidak boleh masuk ke Yerusalem, dia itu bangsa yang tidak bersunat karena dia disebutnya sebagai najis atau tame dalam bahasa mereka. Haram hukumnya. Jangankan ke Yerusalem baru, Yerusalem sekarang aja mereka itu mengatakan najis, bangsa yang tidak bersunat. Coba deh, bangsa Yahudi kalau melihat orang Kristen apalagi mikul salib, pasti mereka jijik. Dikatakan bangsa yang tidak bersunat. Tuh, di dunia aja sudah tidak boleh masuk. Apalagi Yerusalem baru. Siapa yang harus menggenapi? Kristen. Kristen sendiri sekarang bangga karena dia tidak bersunat. Bang Liv, dunia nggak boleh masuk sekarang. Kita kan hidup di dunia ini. Kita masuk sama-sama di Indonesia. Iya. Ya ke Yerusalem di tengah bangsa Yahudi. Makanya kalau melihat orang-orang Kristen masuk ke sana masih pakai helm, mereka jijik melihatnya. Memang sesuai dengan firman Tuhannya. Ini kan kitab Yesaya. Ketika kitab Yesaya bangsa Yahudi, mereka bangsa bersunat, aman mereka lolos. Tapi nanti digenapinya ternyata oleh Kristen. Ketika ada Kristen, dia bangga tidak bersunat, maka ayat ini berlaku. Ya, memang karena bangsa Yahudi nggak percaya Yesus soalnya. Lagi ngapain lagi sih ke sono? Mending kamu ke Vatikan, kelar urusan. Nah, kalau ke Vatikan aman, lolos dia. Makanya bukan Yerusalem dia kiblatnya. Jadi gitu ya. Jadi kan Anda orang Kristen memang bangga karena Anda tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan Anda? Mr. Paul tadi sudah dibahas kita datanya. Tujuannya apa? Agar kalian tidak bisa masuk ke Yerusalem gitu loh. Kalau menurut Paulus, memang dia berkata, nih, Paulus dengan tegas menyebut nama pribadinya di dalam Galatia 5 nomor 2. Apa dia katakan? Nih bangga dia. Ini kan Rasul Anda nih. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bener kan? Ini patokannya, dalilnya bener nggak? RM. Ya iya, karena Anda Kristen mengikuti pengajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus. Yesus disunat, berarti Yesus selamat masuk Yerusalem. Makanya karena dia bukan yang najis. Ustadz, di pintu masuk Yerusalem itu di kota suci sana itu ya, itu ada sensor. Ada semacam X-ray. Alat X-ray. Ntar dulu Bang, saya ngomong bentar ya. Jadi kalau ada orang bersunat nggak bunyi. Tapi kalau ada orang lewat tidak bersunat, ngawung-ngawung dia itu. Gitu. Jadi hati-hati bro. X-ray. Ngarang apa nih Bang Andi? Bener Bang, coba aja lu ke sono. Lu gak bersunat kan ya? Lu gak bersunat. Aku dengar banyak teman-teman yang udah balik dari sono nggak ada yang begitu. Dengerin dulu gua ngomong. Ya. Bener. Masuk ke kota suci itu ada Bang. Lu lewat di situ kalau nggak bersunat, ngawung-ngawung Bang. Mau tahu bunyinya nggak? Alarm bunyinya gitu, pakai alarm gitu. Alarmnya bunyinya bukan alarm biasa Bang. Apa bunyinya gimana? Aneh bunyinya. Bunyinya begini nih. Gitu kira-kira bunyinya. Alarmnya aneh Bang, karena bunyi kulupnya itu loh yang membuat dia bunyi itu. Bunyinya suara babi gitu enggak ya? Enggak sih, enggak kayak gitu juga kali. Gitu terlanjut kan. Pak Alif. Kenapa Bang? Kita banyak orang makan babi sekarang, tapi dia bisa menyembuhkan loh orang sakit. Oh iya. Dengan nama kita buka Yesus, ya. Tadi yang tidak bersunat ya. Tadi yang tidak bersunat. Sekarang kita lihat yang pemakan babi. Nah, Kristen lagi yang menggenapi karena Kristen bangga. Di dalam kitab Yesaya, kita buka Yesaya 66, di situ dikatakan apa? Nah ini ya, pemakan babi. Nah bangga lagi. Memang kitabnya Yahudi yang diambil oleh Kristen harus digenapi oleh Kristen karena Kristen bangga mengambil kitabnya. Kan kalian pelakunya. Di sini dikatakan nih, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Nah ini juga nih pemakannya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus.
Demikianlah firman Tuhan. Genapi lagi oleh Kristen. Kristen memang hebat. Orang-orang Kristen selalu menggenapi firman Tuhannya Bani Israel. Jadi harus tergenapi semua. Nah, kenapa bangsa Yahudi tidak makan babi? Makanya dia tidak dilenyapkan nanti. Bangsa Yahudi bersunat, makanya dia boleh masuk ke Yerusalem. Lalu siapa yang diusir tidak boleh ke Yerusalem? Yang tidak bersunat, Kristen. Sekarang pemakan babi akan dilenyapkan. Siapa yang bangga makan babi? Kristen, Bang RM. Jadi silakan ya, Anda akan dimusnahkan oleh Tuhannya bangsa Yahudi gitu. Yang itu dicatat di kitab Anda. Di dalam perjanjian lama ada nubuatannya, di dalam perjanjian baru surat-surat Paulus penggenapannya gitu. Jelas ya? Ya Pak Alif, boleh nggak saya sanggah sebentar? Ntar dulu, jangan disanggah dulu. Jadi kalau pemakan babi juga itu dilarang masuk di kota suci. Ada juga istrinya beda di pintu kiri dia. Apalagi? Ntar dulu Bang, bener. Jadi kalau ada masih sisa-sisa bekas makanan babi di perut, sensornya bunyi, gini bunyinya nih, dengerin. Bener, serius ini. Nih bunyinya gini nih. Nah, kayak gitu kira-kira. Udah sensor masih bunyi, gitu kira-kira. Dan saya cuma kasih apa ya, sangka sedikit ya. Sekarang ini banyak pemakan babi dan tidak disunat, tapi bisa menyembuhkan orang sakit gitu loh. Hello, kuasa gelap, hello. Dia nggak ada ilmu mandor ini. Iya Bang, Yesus aja dia sebut namanya Yesus sembuh orang sakit. Betul. Kan tadi kata Yesus gini, kenapa demikian? Yesus berkata di dalam Matius 24, nomor 24, apa dia katakan nih? Kata Yesus, ini penggenapannya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi benar kata Yesus. Benar, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Contohnya para pemakan babi. Karena pengikut Mesias yang asli, ini Manro ini orang gila ini. Nggak usah dinaikin lah. Nah, yang lain aja Kristennya. Jadi kata Yesus, kalau pengikut Mesias yang asli, dia kan tidak makan babi, ya kan? Nah, dia tentu bukan pengikut Mesias palsu. Sementara di sini pengikut Mesias palsu, dia itu mengadakan tanda-tanda mukjizat. Nah, para pemakan babi inilah. Gitu. Coba mana lagi penggenapan untuk orang Kristen, Bang? Silakan Anda berkata lagi, nanti saya bantu kasih dalilnya. Silakan Bang, nanti saya bantu kasih ekstranya. Saya bantu dalilnya kan. Tidak ada selamatnya Kristen. Silakan Bang Rem. Pak Fandi, host kita yang hebat nih. Wih, udah banyak banget ya sekarang. Banyak orang Kristen yang bukan pendeta. Ini hampir banyak ya. Sering di TV kalian lihat tuh. Dia menyembuhkan, dia berdoa kepada Yesus. Dia berdoa yang ini saya tutup dulu ya biar dia nggak cancel. Berdoa kepada Tuhan mereka dengan nama Yesus. Itu orang yang berdoa itu sembuh loh yang sakit. Oke, benar. Pakai nama Yesus ya. Oke, saya tampilkan datanya. Nah, kata Yesus nih, pada hari terakhir, kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kata Yesusnya apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang barusan Bang RM ceritakan itu adalah pembuat kejahatan menurut Yesus. Bahkan Yesus sendiri bilang, siapa lo, gue nggak kenal, SKSD lo, gitu kata Yesus. Itu akan diusir oleh Yesus. Benar lagi Ustadz ya, Kristen lagi. Harus tergenapi perkataan Yesus. Iya. Ada istrinya itu, nanti aja sekalian istrinya betul. Ada itu. Oke. Memang cerita-cerita Kristen itu harus digenap sebagai penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh Yesus.
Kan tadi dia bangga, pemakan babi, lalu dia bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bisa bermujizat. Benar kata Yesus. Yesusnya tidak kenal. Karena dia pakai nama Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata menurut Yesus, kalian semua pembuat kejahatan. Nggak semua Bang, nggak semua Bang. Ya ini kata Yesus. Kamu sekalian. Memang ada nabi-nabi palsu yang akan muncul. Itu nabi palsu namanya. Ya ini contohnya, pakai nama Yesus kan? Bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, siapa pelakunya? Kristen. Mana mengusir setan di situ ada nggak? Ada nih. Nih. Mengusir setan gitu. Ini nih saya tunjuk nih. Di sini mengusir Bang RM atau mengusir setan? Atau keduanya sama? Ini. Lah iya kan? Kata Yesus. Itu ngisur Edis, itu ganti aja Edis di situ. Oke, harus tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Dan siapa yang menggenapinya? Ya Kristen. Di mana di sini juga dikatakan contoh nih ya. Pengajaran-pengajaran anti Yesus, kata kitab Anda sendiri memang dikatakan seperti ini. Nih ya, saya bantu baca ya. Nih, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari antara kita. Pengajarnya, pengajar anti Yesus itu dari internal itu sendiri yang akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang terbukti banyak yang tersesatkan. Kata Yesus, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah di situ pada hari terakhir nanti Yesus akan mengusir mereka karena kalian semua pembuat kejahatan. Gitu Bang. Oke? Bang RM, kalau saya tanya sama Anda, ini di antara kita, kembali ke Matius 7 tadi, di situ pelakunya Kristen. Kira-kira Bang RM setuju apa sepakat? Nggak semua Bang, nggak semua. Iya, saya tanya pelakunya orang Kristen. Nggak juga semua, ada juga nabi-nabi palsu dari. Iya, yang saya tanya pelakunya orang Kristen. Nggak mungkin lah jemaat sekolah minggu ngusir setan. Kan kelasnya kelas pengajar. Pertanyaan saya, pelakunya di sini adalah Kristen. Kira-kira Anda setuju atau sepakat? Ada juga orang Kristen yang begitu. Itu nabi palsu. Iya betul, orang Kristen. Berarti Anda sepakat ya? Tidak semua orang Kristen, bro. Karena nggak semua orang Kristen melakukan mujizat, saya juga tahu. Tapi pelaku pengusiran setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, pelakunya orang Kristen. Kira-kira Anda setuju apa sepakat? Boleh, Ustadz boleh dikasih contoh? Oh, tanya aja Bang RM-nya tuh. Boleh dikasih contoh pengusiran setan? Nih, izin sekali aja. Tuh. Wow. Nyala kau setan. Nggak cukup. Nah itu pelakunya contoh barusan kan. Nah, jadi orang-orang Kristen ini yang akan diusir nanti oleh Yesus. Udah dilenyapkan oleh Tuhan karena makan babi, tidak boleh masuk kota kudus karena tidak bersunat. Nah, di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Lengkaplah penderitaan orang-orang Kristen. Tapi kalau kali ini Ustaz lagi benar, mestinya RM jawab. Tapi Anda punya Yesus cadangan yang terkutuk di tiang salib, itu yang nolong Anda. Gitu loh. Jadi Yesus yang satu itu memang mengusir, ya, tapi Yesus yang terkutuk kemudian bangkit menjadi Tuhan, nah itu yang nolong Anda gitu loh. Jadi Ustaz, jadi masih ada pertolongan kedua Tad, gitu Tad.
Tenang aja Rem, tenang, pegangan. Ada Yesus yang satu lagi yang nolongin lu. Yesus yang mana lagi tuh? Hanya satu Yesus. Jelasin tat. Yang nolongin dia. Benar palsu itu ada juga di kitab-kitab lain di Kristus palsu itu yang tidak dikenali oleh Kristus yang asli. Tadi kan Yesus bilang bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus yang aslinya nggak kenal. Nah, ketika contoh tadi melakukan pengusiran setan pakai nama Yesus, yang tadi kan pasti dia nyebut nama Yesus. Nah, tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang bantu siapa? Kristus yang palsu. Kenapa saya katakan Kristus yang palsu? Karena Kristus yang asli juga berkata di dalam Matius 24 nomor 24 tadi, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu Kristus palsu. Kristus asli tidak mengenal Kristus palsu. Ketika kalian ngusir setan pakai nama Yesus, yang aslinya tidak kenal. Yang bantu berarti yang palsu, karena yang asli tidak kenal, gitu. Makanya diusir oleh Yesus. Selamat ya Pak Rem, diusir sama Yesus, selamat. Begitu ya. Makasih Bang, makasih Bang atas ucapannya. Coba menurut Kristus yang asli, iblis itu penjahat bapak segala dusta atau dia iblis itu pelaku kebaikan? Saya tanya dulu Bang RM. Iya, bapak segala pendusta. Nah, bapak segala dusta, maka harus dijauhilah iblis, kan gitu. Karena iblis tidak ada kebaikan sedikitpun pada diri mereka. Itu menurut Yesus yang asli. Tapi siap tidak siap, orang-orang Kristen ketika dia melakukan maksiat di dalam jemaat, orang itu harus diserahkan kepada iblis agar selamat nanti rohnya di hari Tuhan. Itu ajaran Kristennya. Karena ajaran Yesus yang asli, iblis itu bapa dusta dari segala dusta, padanya tidak ada kebenaran. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yesus sangat tidak suka terhadap iblis, Yesus yang asli. Tapi pengajaran Bang RM berdasarkan pengajaran rasulnya yang bernama Paulus, ketika ada orang berdosa dalam jemaat, maka orang itu harus diselamatkan, diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa, diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Kira-kira yang Anda dengar pengajaran Paulus atau pengajaran Yesus, Bang? Ya, Roh Kudus. Kalau untuk sekarang Roh Kudus sih. Kan Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus, bos. Jadi ajaran Paulus tidak berarti. Paulus kan berkata, pelaku maksiat, pelaku percubulan, pelaku perzinahan, orang itu harus dikeluarkan dari jemaat, diserahkan kepada iblis, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bang RM setuju nggak pengajaran Paulus ini? Waduh, kalau pakai pertanyaan-pertanyaan gini berat ya jawabnya ya. Ini saya tampilkan datanya nih. Nah, ini kan dosa dalam jemaat ini perikopnya, dosa dalam jemaat. Bagaimana dia pelaku zina, pokoknya dosa lah. Di sini dikatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Bang RM kepada iblis. Sehingga tubuhnya binasa, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Jadi mungkin gini Bang RM, orang-orang yang suka berdosa ketika dia di gereja atau beribadah, dia tukang dosa, pelaku micet atau apapun itu, biar dia selamat, dia harus diserahkan di pohon-pohon angker yang ada iblisnya, diikat di sana, biarkan tubuhnya binasa, nanti rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Diserahkan di pohon-pohon sih? Ya, yang ada iblisnya. Baru dengar nih. Iblis di mana tempatnya? Itu di ayat berapa itu? Kitab apa? Oh, 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Bener kan ayatnya? 1 Korintus 5 ya. Nomor 5. Ini kok yang di bawah buka saja. Ini udah saya tampilkan apa nggak kelihatan? Orang itu harus kita serahkan. Coba apa ini perikopnya ini? Dosa dalam jemaat, ya. Iya, udah saya bilang tadi. Orang itu harus coba. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar roh diselamatkan pada hari Tuhan. Iya toh? Diserahkan kepada iblis. Iya. Kayu, mana ada kayu di situ ah? Pak Alif. Kepada iblis? Ya iblis oke, ada iblis, tapi kayu nggak ada di situ. Nggak ada bilang kayu. Saya bilang tempat iblis biasanya di mana? Iblis tempatnya di gereja atau di pohon-pohon besar, di hutan atau di mana gitu? Di goa juga ada, di goa. Di goa. Nah, berarti orang itu harus disimpan di goa. Ya. Lah iya kan? Nah, nanti dia diurus sama iblis. Tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Kalau tempat-tempat yang dikutuk itu Ustadz, masuk ada juga nggak iblis di situ? Contoh kayak salib kan lambang kutuk. Ada nggak iblis di situ? Nah, tanya Bang RM tuh, ada iblisnya nggak tuh? Di mana Pak Fandi? Pak Fandi contohin dong, di mana itu? Mati ya. Gimana Bang RM? Apa itu? Kalau misalkan salib itu kan lambang kutuk tuh. Aku dikit aja Pak Guru Alif. Salib memiliki makna ganda bagi dunia luar, terutama pada zaman Yesus. Salib adalah simbol kutuk dan hukuman mati yang keji. Ada nggak iblis di situ? Mana Ustadz Alif? Kepantal kali. Mana Ustadz Alif? Sabar ya, kita tunggu beliau. Itu biasa signal beliau itu. Bentar ya. Thank you, Bom. Mana terpental beliau? Signalnya, iya biasanya signal. Ada yang monitor, Bang Ardi? Iya, di bawah ada hacker 62 di bawah. Itu kan kepanasan. Ya kan ngatain Nabi Muhammad dan gua naik aja bro, kita diskusi lanjut. Kalau misalkan menghujat langsung blok aja Bang Ardi. Kalau Nabi kita lanjut. Oh ya siap. Kalau nggak menghujat nggak apa-apa dia naik. Sabar ya Ustadz Alif, signalnya kayaknya bermasalah.
Iya, Ustaz Talib, sinyalnya. Aku lihat kayaknya sinyalnya beliau merah tadi. Nah. Lanjut. Nanti ku chat. Lanjut Bang Ardi dulu. Itu beliau minta naik. Sik. Nah, bukan ya? Pak Alif udah nggak ada. Ya, coba apa nih yang dibahas Pak RM? Udah panjang, Bos. Udah 4 jam kali ya di sini. Oke, ada yang Falax. Gimana? Ya tadi mengenai penyalipan, mengenai sunat, mengenai apa ya, makanan haram gitu. Nah, kalau soal penyalipan udah fix ya, Yesus nggak disalib ya? Kalau menurut iman kami sih yang disalib itu Yesus, bukan orang lain. Bagaimana orang yang benar itu terus menyerahkan nyawa ke orang-orang yang salah, itu yang berdosa itu. Gini loh Pak, gini loh, yang layak disalib itu orang berdosa atau tidak? Inilah yang beda ini nih. Bukan, pertanyaan saya simple aja. Ya. Yang disalib itu orang berdosa atau orang suci? Yang layak ya, yang layak disalib itu orang berdosa atau orang suci? Coba kita, Bapak jangan gunakan doktrin ya, sekali lagi kita menggunakan akal sehat kita. Anggaplah Bapak nggak kenal Yesus, anggaplah Bapak orang netral. Pertanyaan saya kepada Bapak, yang layak disalib, yang layak dibunuh itu apakah A, orang berdosa, B, orang suci? Bapak sebagai orang netral jawabannya apa? Iya. Jangan jawab sebagai orang Kristen. Jangan jawab sebagai orang Kristen. Berbuat kesalahan yang orang jahat lah, yang membunuh itu baru apa ya? Betul. Orang berdosa ya intinya ya Pak ya. Betul ya. Lah, ya. Baik. Bapak sudah menjawab. Sekarang pertanyaan saya, Yesus orang berdosa atau tidak? Atau orang suci? Dia orang suci. Jangan kemana-mana. Cukup jawab, Yesus orang berdosa atau orang suci? Gitu aja, simpel. Suci. Orang suci. Berdasarkan jawaban Bapak tadi, yang layak disalib adalah orang berdosa, betul? Iya, hukum Taurat pada waktu itu sih. That's right. Yang layak disalib adalah orang berdosa. Maka Yesus layak nggak disalib sebagai orang suci? Nggak usah ngomong nubuatan, nggak usah kemana-mana, itu doktrin Pak. Saya sedang ngomongkan soal akal sehat. Bapak sebagai orang netral, jangan dipandang dari seorang Kristen. Enggak. Saya tanya Bapak sebagai orang netral. Silakan Pak. Silakan dijawab. Kalau mau diikut tradisi Yahudi waktu itu sih memang nggak boleh disalib kalau orang benar. Sesimpel itu Pak, memahami orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa itu jangan disalib. Yang disalib itu penjahat sebenarnya. Ini Ustadz Talib udah muncul lagi. Tafadhol Ustadz Alif. Ustadzku, tafadhol Ustadz. Lanjut. Enggak apa-apa. Tadi tiba-tiba hilang semua, tapi jaringanku bagus kok. Jaringan bagus Ustadz ya? Iya. Oh, ini mungkin gara-gara ada Prah Istar di sini. Turunin aja Prah Istar ini. Oh, host. lanjut. Aja. Iya, mungkin gara-gara dia. Lanjut. Mungkin banyak yang kedinginan bahas tema ini, ya kan? Panasan. Makanya dia kepanasan. Kepanasan. Ya, Bang RM begitu ya. Tadi aduh. Pengajaran di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 sudah dipahami ya. Ya. Oke. Kira-kira menurut Pak RM logis nggak ajaran itu? Coba jawab dengan tidak jujur Pak. Waduh, Pak Ustadz nih, pertanyaannya hebat sekali nih. Tapi harus jujur ya. Iya, diserahkan kepada iblis. Ajaran seperti itu agar selamat diserahkan kepada iblis.
jawabannya gimana itu Pak? Baik atau tidak? Ya tapi di ayat 4 dulu Bang. Pak Alif, di ayat 4 kan situ dikatakan bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Iya. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Paulus ada di mana-mana, omnipresent, dia hebat. Nah, berikutnya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Anda, Pak RM, kepada iblis. Nah, Anda setuju, Pak? Kalau dengan kuasa Yesus, ajaran Paulus ini yang disampaikan ini, Pak RM setuju nggak? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Mendingan saya sarankan makanya jawab dengan tidak jujur. Bapak jawab dengan tidak jujur, Bapak bilang percaya, setuju gitu. Daripada Bapak jawab jujur, pasti nggak setuju kalau jujur. Tapi kalau jawabannya tidak jujur, saya setuju gitu Pak. Makanya tadi saya sarankan seperti itu jawabannya. Tapi kembali lagi, ya kita nggak boleh pakai akal, kita sih manusia ya. Pakai akal siapa? Pakai akal ayam ayam B2. Yang berdua ada akal. Pakai otak ayam aja Pak. Sekalian nanti digoreng Pak. Aku Ini crispy soalnya, ya. dalam roh soalnya itu kata ayat 4 itu. Ya iblis kan sebangsa roh Pak. Iblis roh gitu. Iya dong. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya? Bang RM setuju nggak pengajaran ini? Ya tapi kalau di dalam roh itu, soalnya menyebutkan nama Tuhan Yesus di sini. Ya, memang dalam diri Paulus itu kan dia tergocoh oleh roh jahat, Pak. Pengakuan Paulusnya. Bisa jadi ini pengaruh dari roh jahat itu. Saya yakin Bang RM, saya tahu menjawab, saya tahu hati Anda menjawab, Anda tidak setuju. Nggak mungkin kita bekerja sama dengan iblis. Itu nggak mungkin. Yesus sendiri mengatakan, iblis itu tidak ada kebenaran. Bahkan iblis disebutkan sebagai bapak dari segala dusta. Tapi, apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Bukan. Apa boleh buat? Ini kitab Anda. Mau ditolak, ini pengajarannya, mau diterima, nggak masuk di akal. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau Bang RM mendengarkan perkataan Yesus, Anda tidak pedulikan pengajaran orang lain, karena Anda mengikuti ajaran Yesus yang sejati. Kan gitu. Cuman Anda kan mendengarkan perkataan orang lain. Makanya Bang RM pernah nggak pelajari kalau Paulus itu memang dipengaruhi oleh roh iblis di dalam dirinya? Yang saya tahu bahwa Paulus itu ada Roh Kudusnya. Bukan. Ini kata Paulus ya, kata Paulusnya. Ini di Korintus ya, masih di Korintus. Tadi sempat disinggung oleh guru kami ya. Di sini dikatakan nih. Ini nuansanya di dalam dia bilang, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Yes, Paulus itu dikocoh oleh iblis supaya aku jangan meninggikan diri. Ada roh jahat di dalam diri Paulus yang dia katakan sebagai duri dalam daging. Bahkan dia berkata nih, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Iblis tidak mengabulkan permintaan Paulus agar iblis itu keluar dalam diri Paulus. Itu kata Paulus sendiri ketika dia curhat di 2 Korintus 12 nomor 7-8. Dia sampai 3 kali minta kepada Tuhan agar roh iblis itu keluar dari dirinya.
Tapi tidak dikabulkan, makanya dia dipengaruhi. 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7. Ayat 7. Ini Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ya itu kan bahasa halusnya Paulus curhatannya. Tapi ingat poinnya, dalam diri Paulus itu dirasuki oleh roh jahat. Makanya kalimatnya duri dalam daging. Kalau kita lihat penjelasannya juga, tafsirannya, itu memang duri dalam daging itu maksudnya ada pengaruh roh iblis di dalam diri Paulus. Kita buka ya. Kalau kita lihat tafsirannya di sini dikatakan, takutnya dibilang saya ngarang. Tapi ini Bang Alif, ini Paulus menerima penglihatan, itu penglihatan. Ya iya, dalam diri Paulusnya karena ada apa? Iblis gitu. Ya iya. Nih. Di sini dikatakan apa? Nih, duri, ini penjelasannya ya, full lab ya ini. Aduh, kok buram ini. Duri dalam Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat. Atau berasal dari roh jahat. Aduh, buram ya. Penjelasannya, menurut catatan full lab di sini ada. Jadi ada kegiatan pengaruh roh jahat di dalam diri Paulus. Bukan saya yang menjelaskan. Lalu pertanyaannya, ketika roh jahat bersemayam dalam diri seorang pengajar, bahkan di situ ketika dia mohon kepada Tuhan dibiarkan, pertanyaan saya, apakah ini pengajar yang asli atau yang tidak asli? Nah, kan gitu Pak, bener nggak pertanyaannya? Mari kita lihat berdasarkan kitab kembali ya, kalau dari perjanjian lama, makanya ini kan Bang RM kan kecuali Anda bukan pengikut Paulus, saya tidak ikut campur ya. Di sini dikatakan apa? Nih. Kenapa dia tidak lepas rohnya? Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 22 nomor 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ternyata Tuhan akan menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi palsu, pengajar palsu. Tuhan sendiri yang menaruhnya. Makanya ketika tadi Paulus berdoa kepada Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Orang Tuhan sendiri yang mengizinkan. Ini kan tentang ada roh dusta, iblis. Iblis dia berjanji akan datang kepada pengajar palsu atau nabi palsu. Nah, ketika dia izin di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan. Nih, kalimatnya di sini. Kemudian tampillah suatu roh, ini maksudnya iblis. Lalu ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab iblis, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarkanlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Iblis sudah diizinkan oleh Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Atas seizin Tuhan. Buktinya ketika tadi Paulus berdoa kepada Tuhan, iblis sampai 3 kali iblis tidak mau keluar. Kembali ke ayat tadi. Dia dipengaruhi oleh roh dusta. Gimana Pak? Ini kitab Anda, bukan saya, dan saya tidak menafsirkan sendiri. Makanya tadi di dalam Korintus yang lain dia katakan, kok bisa pelaku kejahatan, pelaku maksiat, pelaku percabulan diserahkannya kepada iblis. Tujuannya agar selamat. Ini apa maksudnya ini? Pak RM sendiri pun keberatan untuk mengiyakan. Makanya ajarannya itu aneh-aneh, berlawanan dengan ajaran Yesus.
Yang paling fenomenal yang sering kita bahas adalah yang tadi di dalam Ulangan 27, yang terkutuk itu Yudas, tiba-tiba masuk ajaran Paulus, yang terkutuk itu Yesus. Di dalam doanya Yesus, dia apa? Minta dipermuliakan di hadapan Tuhan karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Dia berdoa kepada Tuhan, Yohanes 17, ketika dia menyelesaikan tugasnya. Tetapi menurut Paulus, justru Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Ini kok bisa terjadi seperti ini? Coba teman-teman Kristen, ketika mungkin membaca kitabnya, dilihat seperti apa pengajaran Yesus yang asli sebelum terangkat ke langit sampai dia menyelesaikan tugasnya, dan seperti apa pengajaran-pengajaran Paulus ketika dia menuliskan suratnya. Apakah itu sejalan atau berlawanan gitu? Soalnya dari tadi Pak RM ketika mengambil sebuah dalil mempertahankan imannya, itu selalu yang menjadi sasaran dari hukuman Tuhannya Bani Israel. Pak RM bangga tidak bersunatnya, ternyata Tuhan Bani Israel itulah yang dinajiskan. Pak RM bangga dengan makan B2-nya, justru dalam Tuhannya Bani Israel itulah yang akan dilenyapkan. Nah itu, silakan dipikir Pak ya. Iya, lanjut. Tadi sudah mengakui Ustadz beliau bahwasanya yang disalib itu adalah orang berdosa Ustadz, bukan orang suci. Udah diakui Ustadz sama beliau tadi pas waktu antum turun tadi. Oh, berarti lebih setuju Yudas kalau gitu dia ya? Iya betul. Sudah karena Yudas itu penerima suap dan dia itu pendosa, terkutuk. Nah tuh silakan Pak RM. Nggak, kalau Yudas nggak mungkin lah Yudas, karena ya pokoknya bukan Yesus lah ya. Karena Yudas kan dia menyesal. Iya, pokoknya bukan Yesus kan. Iya, gitu Ustadz. Berat Ustadz ngomongnya Ustadz. Lanjut. Yudas itu menyesal. Berarti tindakan penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah kejahatan yang besar. Tindakan yang salah, tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Kan gitu Pak? Ya, Yesus memang orang yang benar. Tuhan yang memang menjadi manusia dan memang harus disalib. Itu kata Paulus. Kalau kata Paulus, iya, Filipi 2 nomor 6 itu benar. Dalam rupa Tuhan, ia tidak mengambil kesetaraan dengan Tuhan, melainkan mengambil seorang hamba sampai dia tunduk di atas kayu salib, kan gitu. Kalau ajarannya Paulus, kalau ajarannya Yesus, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh iya, dan iya Bapa memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi, karena Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau menurut Yesusnya. Tapi kalau mengenai penyaliban tadi kan ada yang disalib itu benar-benar Yesus itu. Menurut Kristen, menurut ajaran Paulus, benar-benar Yesus, kan gitu. Nah itu udah disampaikan lewat ini nabi-nabi sebelumnya di Taurat. Nabi-nabi sebelumnya mengatakan yang terkutuk itu penerima suap atau orang yang tidak bersalah. Orang yang bersalah. Berarti penerima suap toh? Bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, kalau merujuk kepada kasus Yesus dan Yudas, yang terkutuk itu adalah Yudas karena dia penerima suap, sementara Yesus orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen berdasarkan pengajaran Paulus dirubah namanya menjadi Yesus? Ya. Itu kenapa? Kenapa Pak? Arif? Ya udah tahu tadi yang terkutuk itu adalah Yudas yang menerima suap, sementara Yesus yang tidak bersalah. Nah, jelas di situ di dalam kitab Perjanjian Lama yang terkutuk merujuk kepada Yudas. Tapi kenapa ketika masuk ke dalam ajaran Kristen diganti namanya menjadi Yesus?
Kenapa nggak ada jawaban? Yang itu kan yang Yesus. Yesus yang mana lagi dong? Nggak ada dua Yesus di situ. Nah, kan tadi jelas berdasarkan pengajaran perjanjian lama mengatakan berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 yang terkutuk itu penerima suap. Sehingga orang itu hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah itu yang akan jadi korban, yang terkutuknya penerima suap. Merujuk kepada kasus Yesus dan Yudas sebagai muridnya, Yudas itu penerima suap untuk memberitahukan keberadaan Yesus sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Kan gitu. Nah, kenapa saya tanya tadi, ketika masuk agama Kristen yang terkutuknya menjadi Yesus namanya, bukan Yudas. Ya, memang karena gitu orang yang benar yang disalibkan. Memang kedatangannya Yesus menurut Injil kan untuk memang harus Iya disalibkan. Bang, pertanyaan saya kan Anda mengatakan yang benar yang disalibkan bernama Yesus. Kenapa jadi Yesus padahal tadi jelas-jelas yang terkutuk itu Yudas? Iya, karena Yesus memang tujuannya itu harus dikorbankan dan menebus dosa. Orang benar dia, tetapi memang harus menerima kenyataan bahwa apalagi orang benar ini. Kenapa orang benar jadi dikutuk? Kenapa tidak Yudas yang dikutuk? Kenapa jadi orang benar yang dikutuk? Bang Alif, saya aja pernah mengalami itu. Mengalami disalib? Udah bangkit? Di hari keberapa Bang bangkitnya? Dalam kehidupan sehari-hari ya, ini contoh aja. Saya posisi dalam benar. Tetapi saya memaafkan orang yang salah itu. Oh ya udah, Yesus orang benar berarti memaafkan orang bersalah itu, bukan disalib Bang. Itu dia menebus dosa-dosa yang dari hukum Taurat itu. Sehingga menebus dosa-dosa dari hukum Taurat. Ini gimana lagi ceritanya kok jadi aneh? Kutuk itu kan adanya di hukum Taurat. Iya, berdasarkan ajaran hukum Taurat, yang terkutuk itu adalah Yudas. Makanya saya tanya, kenapa ketika masuk agama Kristen yang terkutuk jadi Yesus? Itu pertanyaan saya dari tadi yang menunggu jawabannya, Pak. Anda rela mengutuk Yesus, Bang RM? Enggak dong. Enggak. Berarti Anda tidak setuju dengan pengajaran Paulus tadi kan? Kalau kita lihat kan si Yudas kan udah bunuh diri dia. Terus logikanya siapa lagi yang kan disalibkan selain Yesus? Ada dua kisah yang membingungkan di dalam KPR dan dalam Matius 27. Itulah narasi yang dibuat oleh penulis. Yang satu mengatakan bunuh diri dengan cara digantung, dengan yang satu mengatakan dia itu jatuh tertelungkup. Yang satu mengatakan dia belum membeli tanah, yang satu mengatakan dia sudah menjual tanah. Terjadilah ambigu yang dikaburkan ini. Diambigukan, dikaburkan kisahnya. Padahal sebenarnya Yudas itu adalah digantung juga di situ. Padahal yang namanya digantung itu dengan cara disalib. Gitu. Dia matinya. Makanya saya bilang, kenapa diganti namanya jadi Yesus? Yesus orang tidak bersalah. Di Matius 27 ayat berapa? 3, 4, 5. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yesus. Itu hari Malaysia, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil pusat untuk membunuh Yesus. Ini mereka mau dibaca tentang apanya ini, Pak? Ini tentang tadi itu yang Yesus diserahkan kepada untuk dalam rangka penyalipan ini. Oke, iya, ini kalau narasi kitab Anda memang menamai yang disalib itu Yesus, kan gitu. Ya. Padahal kalau dilihat dari berdasarkan ajaran firman Tuhan, yang mesti disalib itu adalah orang fasik. Contoh, Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menjadi pengganti orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa orang fasik?
Yudas. Mestinya ketika hendak dihukum, maka orang fasik Yudas itu menjadi pengganti orang benar. Itu kalau berdasarkan ajaran dari Tuhan, kan gitu. Ya. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berdoa kepada Tuhan di dalam Yohanes 17, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki." Bayangkan, Yesus saja berdoa minta dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kenapa ketika datang pengajaran Paulus, Yesus itu terkutuk oleh Tuhan? Apa ini tidak berseberangan? Yohanes 17 dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, Yesus berdoa minta dipermuliakan oleh Tuhan. Tapi ajaran Paulus di Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, merujuk kepada ayat tersebut. Di situ dikatakan yang digantung itu terkutuk oleh Tuhan. Siapa yang mau didengar ini ucapannya? Halo? Ya. Lanjut. Yaitu, kalau Anda buka kisah kematian Yudas di Matius 27, 345 dengan KPR, di dalam KPR 1:18 itu ada kontradiksi sejarahnya. Yang satu mengatakan belum membeli tanah, yang satu mengatakan sudah membeli tanah. Uangnya dikembalikan kepada imam-imam. Yang satu mengatakan jatuh tertelungkup, berarti dia tidak bunuh diri. Yang satu mengatakan dia gantung diri. Nah, pada waktu itu bahkan dijelaskan orang yang gantung itu dengan cara disalib matinya. Makanya terjadi pengaburan tentang kisah kematian Yudas. Kenapa? Karena mau digantikan namanya menjadi Yesus. Ketika digantikan namanya menjadi Yesus, ini sedang menyalahi ketentuan Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25 tadi. Bahkan ketika di situ ketentuan Tuhan dirubah, maka di ayat berikutnya dikatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kalau dirubah ketentuan Tuhan itu, maka orang itu terkutuk di hadapan Tuhan. Kan gitu, Bang? Sudah pernah membaca, mempelajari terjadi kontradiksi dengan kematian Yudas? Belum pernah. Belum Saya cuma pernah. tahu bahwa Yudas itu dia bunuh diri setelah dia menyesal. Ya, kita buka ya. Ini sebagai pelajaran. Aduh, ini suara jamku di mana berisik kali. Kita buka ya. Bentar. Ini ada suara titik-titik di mana sih? Ya, masuk gak ke situ? Cuman tak cari kok nggak ada ya. Gimana sih? Oh. Nah, sorry. Ini ya, kita buka ya. Maaf. Iya, saya cari dulu makanya noise. Oke, saya buka dulu. Di dalam Matius 27 nomor misal dari 3 ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Sadar dia. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini menurut Matius 27. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah 1, saya ingatku di dalam kisah 1 ya 18. Nah, di sini dikatakan nih sampai 19 ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Nah, ini terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan
Yudas membeli sebidang tanah, padahal tadi dikatakan uangnya dikembalikan, dia tidak membeli. Dikatakan di sini ia jatuh tertelungkup. Di dalam Matius ia gantung diri, bunuh diri, digantung. Nah, dikaburkanlah tentang narasi kisah Yudas ini, digantikanlah namanya menjadi Yesus. Kenapa demikian? Memang dalam pengajaran-pengajaran berdasarkan nubuatan di dalam perjanjian lama, jangankan Yesus itu sampai ditumbak perutnya, terantuk batu aja Tuhan tidak rela. Kenapa? Karena dia orang soleh, doanya yang selalu didengar oleh Tuhan. Coba kita lihat peristiwa di Matius 26, ketika dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, baik di Lukas maupun di Matius kan. Ketika dia doa sungguh-sungguh, gemetaran, tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Benar, Tuhan melindungi dia. Makanya di dalam Mazmur 91 dalam nubuatannya disebut dalam lindungan Tuhan. Dia hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Kan gitu, Pak? Ya. Yesus itu benar-benar di dalam lindungan Tuhan, bukan yang dikutuk oleh Tuhan. Setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, menyampaikan firman Tuhan di Yohanes 17, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu kan doa dia kepada murid-muridnya. Makanya dia minta dipermuliakan oleh Tuhan, bukan dikutuk oleh Tuhan. Makanya ada suatu keanehan yang dinarasikan oleh Paulus, dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lebih tepatnya sebenarnya di situ adalah Yudas lah yang terkutuk karena memang dia pelaku kejahatan, gitu, Bang. Iya. Iya. Betul. Iya. Harusnya Yudas. Iya, makanya kenapa diganti namanya jadi Yesus? Tapi kalau Yudas sudah bunuh diri, siapa dong yang gantiin Yesus? Loh, dia itu bunuh diri atau jatuh tertelungkup, Bang? Pokoknya sebelum Yesus disalib dia udah nggak ada. Apakah dia mati bunuh diri ataukah dia kemana gitu ya? Ya itulah terjadi pengaburan kisah namanya. Yang satu mengatakan dia membeli tanah, sebidang tanah hasil dari kejahatannya. Kata kitab kisah 1 nomor 18. Di dalam Matius dikatakan tadi Yudas mengembalikan uangnya kepada imam-imam, tidak membeli tanah. Di dalam kisah dikatakan dia jatuh tertelungkup. Di dalam kisah dia mati dengan cara menggantung diri. Nah, kata menggantung dirinya inilah yang menjadi perdebatan. Kenapa dia menggantung diri dikatakan? Padahal di dalam peristiwa waktu itu orang gantung diri itu dengan cara disalib. Makanya saya bilang terjadi pengaburan kisah di sini. Beda lagi nanti versi Yahudinya, Pak. Kalau versi Yahudi tentang Yesusnya itu dikatakan malah dia itu dirajam. Makanya ketika nubuatan di dalam perjanjian lama tadi, orang fasik menjadi pengganti orang benar, yang terkutuk itu adalah penerima suap. Yesus hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Maka Al-Quran meluruskan berita yang disampaikan oleh orang-orang Kristen. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Al-Quran mengkonfirmasi penyaliban itu ada, pembunuhan terhadap orang itu ada. Tapi Al-Quran mengatakan mereka yang dibunuh dan disalib itu bukan utusan Tuhan yang mulia di tengah-tengah Bani Israel yang bernama Yesus. Kemana dia pergi? Diangkat ke langit.
Al-Quran mengabarkan kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha bijaksana dan maha perkasa. Buktinya kebijaksanaan Tuhan di mana dijelaskan di dalam perjanjian lama pun dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jangankan dia sampai disalib, sampai dihinakan, sampai ditelanjangi, sampai ditumbak perutnya, kesandung batu aja Tuhan tidak rela. Itulah Al-Quran kembali meluruskan. Makanya yang mengimani dia mati, dibunuh dan disalib, mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Kata Al-Quran, mereka tidak membunuhnya dengan yakin, sehingga terjadilah kesimpang siuran berita. Siapa di situ yang gantung diri? Siapa, dengan cara apa Yudas matinya? Terjadi kebingungan. Itulah. Tapi Al-Quran mengabarkan yang mengimani itu adalah orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan, karena itu adalah tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Begitu, Bang. Ya, untuk direnungkan, Bang. Iya, betul. Logikanya sih begitu. Betul. Betul. Kalau tidak pakai doktrin ya. Ya, kalau kita pakai doktrin, tapi buat apa ya? Untuk apa Yesus datang ke dunia ini kalau itu firman itu yang menjelma menjadi manusia, itu tujuannya apa itu sebenarnya? Nah, ini menarik, Bang. Saya baca ini ya. Kalau dalam pembahasan kalimat, ini kalau kita belajar ya, ini kita belajar. Saya juga bisa tampilkan datanya di sini nanti ya, sebentar. Nih. Ketika kalimat firman itu menjadi manusia, maka ada pertanyaan, firman yang mana? Kan gitu. Bisa nggak kita lihat merujuk kepada kronologis pengabaran bagaimana ketika Maria itu hendak hamil. Ada malaikat datang kepada Maria menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat, pasti itu kabar dari Tuhan atau firman dari Tuhan. Kan gitu. Ketika malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, kan gitu. Nah, malaikat menyampaikan kabar itu tentu berdasarkan informasi dari Tuhan, kan gitu. Nah, ketika benar-benar dia telah lahir, ya benar firman itu menjadi manusia. Dengan kabarnya malaikat itu benar-benar terbukti. Pada hari waktunya memang benar-benar firman yang disampaikan oleh malaikat, terjadilah kelahiran Yesus, jadilah manusia. Dia manusia. Tapi kalau masuk dalam pengajaran doktrin Kristen, firman yang adalah theos telah menjadi manusia. Nah, pemahaman seperti ini itu di luar dari pemahaman Yesus dan pemahaman bangsa Yahudi. Konsep tentang Tuhan, theos, yang menjadi manusia. Itu bukan konsep ajaran Yahudi. Karena di dalam ajaran Yahudi itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Yang namanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Terus yang Mesias itu gimana dong, yang Mesias? Mesias itu kan manusia, Pak. Manusia yang diurapi Tuhan. Nah, kita buka ya konsep tentang ajaran Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Sebenarnya sudah ada pengajaran pemahaman seperti itu di dalam agama kuno. Ini kalau saya buka ya. Nih. Ini contoh bagaimana paralelnya iman Kristen dengan pengajaran ini. Nih, di dalam kitab Kisah 14 nomor 11 dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi ada dalam bahasa Likaonia, dewa di sini dewa dalam bahasa aslinya Theos ya. Nah, dalam pemahaman bangsa Yunani, di sini dijelaskan pemahaman mereka bangsa tentang konsep dewa-dewa, Theos, Hercules, apapun itu kan sebelum adanya Yesus. Nah, dalam pemahaman mereka dikatakan Tuhan atau Theos atau dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Pemahaman ini pemahaman siapa sih sebenarnya? Kita buka aja di dalam penjelasannya. Bagaimana kisah tentang ini? Kita lihat di sini ya, contoh. Mana bentar kejauhan. Kita buka aja di sini.
Wih, jangan kejauhan. Penjelasan dari Matthew Henry. Nih, di sini dijelaskan nih. Ini dalam penjelasan Matthew Henry nih. Nih, orang banyak menyangka mereka sebagai dewa. Mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri, yaitu sebagai rakyat biasalah yang berseru dalam bahasa Likonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Theos telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan, dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa, yang tidak lebih rendah daripada dewa, meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir atau pagan. Konsep dewa-dewa Yunani. Cuman ini peristiwa contohnya ketika terjadi Paulus dengan Barnabas melakukan penginjilan di luar Bani Israel. Mereka berseru terbiasa. Kalau ada orang yang melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan yang buta dan sebagainya gitu, maka orang-orang Yunani itu sudah familiar dengan konsep, oh ini tuh dewa yang turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Makanya tadi ketika Anda katakan firman yang adalah Tuhan turun ke tengah kita dalam rupa manusia, tidak lepas mengadopsi dari konsep ini. Dewa-dewa Yunani terdahulu. Tapi kalau melihat tentang firman itu telah menjadi manusia, maksudnya firman yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat yang mengabarkan tentang kehamilan, itu masih logis. Bukan Tuhannya yang menjadi manusia, bukan. Tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan itulah ketika dia berfirman mengabarkan walaupun Maria tidak punya suami, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Gitu. Ada juga ya. Makanya belajar Bang kitabnya. Saya dari tadi yang saya tampilkan data bukan asumsi pribadi. Saya cuma berbagi data. Ya bagus itu. Alif, sekarang udah mau pagi, jadi nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Siap, siap. Untuk menjadi renungan kita. Oke. Makasih ya. Jangan termenung seorang diri ya.